cepat dengan teman-teman yang udah gabung sekarang gitu ya. Dan webinar kita pada malam hari ini teman-teman itu dengan tema pemuda dan perubahan. Jadi kenapa kita bahas itu? Karena pemuda itu merupakan aset sebuah negara teman-teman. Dan apabila kita ingin melihat nih kualitas atau tidaknya sebuah negara, itu kita bisa melihat bagaimana kualitas pemudanya tersebut gitu teman-teman. Dan malam hari ini kita kedatangan 2 pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama itu salah satu dosen di kampus kita tercinta di Poltekkes Tanjung Karang, dan yang kedua itu dari kampus luar, dari Institut Pertanian Bogor. Wah, benar-benar luar biasa banget ya teman-teman. Mungkin akan saya langsung bacakan gitu CV dari pemateri kita, khususnya pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang pertama itu ada Kak Wimba Widakdo Dinutanayo, pria kelahiran Cilacap 30 September 1989. Sekarang beliau beralamat di Jalan Lada 4 nomor 2 Bandar Lampung. Dan itu ada nomor handphone dan email, mungkin bisa dicatat teman-teman yang mau menyimpan gitu. Lalu ada pendidikan formal beliau, pendidikan terakhir di Master of Science Biomedical Science di Maastricht University, the Netherlands. Lalu beliau sebelumnya ada di Sarjana Sains Terapan di Politeknik Kesehatan Bandung, lalu di Ahli Media Analis Kesehatan di Politeknik Kesehatan Bandung. Pengalaman bekerja, saat ini beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang gitu, di beberapa jurusan. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu gitu, ada yang udah kenal, atau mungkin menjadi murid dari Bapak Wimba gitu ya. Lalu beliau juga pernah bekerja di Berlin, Jerman, dan di Maastricht University, the Netherlands, dan lebih banyak lagi nih teman-teman, bisa kita lihat sendiri ya pengalaman-pengalaman bekerja beliau. Lalu ada pendidikan informal dari beliau yang sangat luar biasa ini, lihat nih, dari 2018, 2017, dan seterusnya sampai bawah. Lalu next ke bawah. Organisasi dan social experience dari beliau. Organisasinya, waduh banyak banget nih teman-teman, mungkin bisa dilihat. Dan yang paling terbaru nih ada Quality Manager of Lembaga Sertifikasi Profesi Patelki atau Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan beliau ini juga merupakan founder dari Yayasan Suryanara gitu. Luar biasa banget gitu kan, masih muda dan banyak banget pengalaman organisasi dan udah founder gitu Yayasan Suryanara. Lalu next ke bawah. Ada penghargaan dari beliau, ada dari Maastricht University dan beasiswa LPDP pada tahun 2015 sampai 2017. Skill language itu beliau menguasai Inggris dan Indonesia, dan skill di bidang technical dan komputer program lainnya. Ya, seperti itu CV dari pemateri kita yang pertama gitu ya. Hanya kasar sedikit gitu, hanya luarnya saja. Mungkin lebih dalamnya kita bisa kulik bersama gitu di webinar kali ini. Dan kepada, kita sambut dulu mungkin ya Bapaknya, kepada mungkin Kak Wimba dipersilahkan. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas nggak? Kedengeran Kak. Kedengeran jelas ya? Oke. Kedengeran Kak. Oke, saya nggak usah. Mungkin saya manggil kakak aja kali ya Pak ya, biar lebih dapat Iya, gitu boleh. dengan tema kita malam hari ini. Karena juga kan umur kita kan nggak jauh beda ya Kak ya. Mungkin saya agak nervous sebenarnya karena beliau ini merupakan dosen saya gitu, yang dimana biasanya saya hanya bertatap muka seperti dosen dan mahasiswa biasa, dan qadarullahnya saya diberi kesempatan untuk mengobrol dengan beliau gitu. Dari CV-CV yang sudah dibacakan nih Kak ya, banyak banget pengalaman, apalagi sampai di luar negeri gitu kan. Dan mungkin teman-teman semua ada yang pengen gitu melanjutkan studi ke luar negeri gitu kan, dengan beasiswa apalagi kan. Cuman ada niat, cuman tekad yang kurang gitu. Mungkin dari kakak itu seperti apa Kak, bisa diceritakan sedikit, dan saya persilakan deh pada kakak untuk menyampaikan beberapa materinya. Oke, ini langsung ke materi. Iya, nggak apa-apa Kak. Sok. Oke, terima kasih Uswa Ya atas Kak. kesempatannya. Terima kasih juga buat BEM yang udah mengundang saya di acara ini. Judulnya apa? Nama acaranya apa? Ngopi Lur ya? Ngobrol inspirasi. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi ya. Biasanya
nggak biasanya nggak ada yang bisa diambil dari saya biasanya. Oke, ya jadi saya cukup deg-degan karena judul ininya, karena judul acaranya dan juga materi yang harus saya sampaikan gitu. Uh, ya menginspirasi itu nggak mudah, apalagi kalau harus lewat kata-kata gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu dari obrolan kita malam ini. Ini formatnya santai lah ya. Jadi nggak perlu formal-formal gitu. Jadi kalau mau sambil rebahan juga silakan. Ya perkenalkan, nama saya Wimba. Tadi sudah dikenalkan juga sama Uswa. Sekarang saya 15 menit ke depan akan memantik tema tentang pemuda perubahan, tapi dari sisi akademis. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi bareng ya, dan nanti diskusinya juga diatur oleh moderator. Oke, saya share screen dulu ya. Saya udah bisa ya? Oke, udah bisa. Oke, screen saya udah kelihatan ya? Oke, jadi dari panitia minta saya bicara soal pemuda, temanya pemuda dan perubahan, kemudian dari aspek pendidikan. Karena itu saya mengambil tema besar untuk presentasi saya kali ini, pemuda, perubahan, dan pendidikan. Oke, pertama perkenalan dulu. Tadi udah dikenalkan juga sama moderator. Saya Wimba Widakdo Dinutanayo. Saya riwayat pendidikan saya D3 analis kesehatan di Poltekkes Bandung. Sama kayak kalian, saya juga lulusan Poltekkes, kemudian D4. Kemudian saya lanjut D4 analis kesehatan sambil bekerja di Poltekkes Bandung juga. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 saya mengambil S2 jurusan Biomedical Sciences di Maastricht University Belanda. Kemudian aktivitas utama saya sekarang adalah sebagai dosen dan peneliti di Poltekkes Tanjung Karang, dan juga saya menjabat sebagai ketua Sriyanara Foundation, yaitu yayasan di bidang pendidikan yang saya dirikan dan kelola bersama teman-teman saya. Sebenarnya ini cuma cuma label aja, hanya label aja riwayat pendidikan, tempat bekerja gitu, tapi itu nggak mendefinisikan saya seutuhnya, karena saya atau kita sebagai manusia, kita kan multiperan gitu. Ini tuh hanya history aja, hanya sejarah aja gitu. Jadi saya nggak mau melabel saya kemudian saya bekerja di mana gitu. Ya itu juga harus berlaku untuk kalian gitu. Jangan sampai kalian dibatasi oleh label-label, di mana label kalian adalah misalnya kalian mahasiswa kampus apa, mahasiswa jurusan apa gitu. No, kalian lebih besar dari sekedar label yang kalian punya. Label itu kayak sekedar baju aja, baju yang bisa diganti gitu. Oke, itu singkatnya saya. Kemudian ini kucing saya. Kapan lagi kan saya bisa pamer kucing kalau nggak di acara santai kayak gini. Kucing saya namanya Lana. Dia baru punya anak. Dia perkawinan perkawinan sangat dini, jadi baru usia 7 bulan udah kawin, kemudian sekarang punya anak. Anaknya ada 3, namanya Naruto, Sasuke, sama Sakura gitu. Sekarang lagi lucu-lucunya dia yang nemenin saya di sini, di kota ini selama hampir udah mau setahun. Nah, oke, kalian udah tahu kucing saya. Kemudian kita langsung masuk ke tema ya. Acara ini ngomongin soal pemuda gitu. Tapi pemuda itu apa sih gitu? Mungkin dari sebagian kita tuh udah tahu, udah familiar dengan kata pemuda gitu. Pemuda itu kalau definisinya rata-rata sama gitu, tapi ada pengkotak-kotakannya juga. Jadi ada yang mendefinisikan pemuda itu berdasarkan kategori usia gitu. Dibilang pemuda itu kalau menurut UN, United Nations atau PBB, pemuda itu kategorinya itu antara umur 15 sampai 24 tahun.
gitu. Jadi kalau kamu ada di range segitu, kamu bisa disebut sebagai pemuda. Kemudian kalau dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, mereka mendefinisikan pemuda itu orang yang berada pada usia 15 sampai 30 tahun. Kalau Kemenpora lebih range-nya lebih lebar lagi karena dia sampai 30 tahun. Itu berdasarkan kategori usia ya. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa pemuda itu adalah sebuah masa transisi. Sebuah masa transisi di mana kalian sebagai anak-anak yang terikat kepada orang tua menuju masa dewasa di mana kalian bisa independen atau bisa mandiri dan terlepas dari orang tua. Nah, pemuda ini adalah masa transisi gitu, masa-masa transisi dari satu masa ke masa yang lain. Nah, dia ada di tengah-tengah sebagai jembatannya gitu. Itu definisi dari pemuda itu sendiri. Nah, studi tentang kepemudaan sebenarnya udah banyak bagaimana pemuda dilihat relasinya dengan kelas sosial ekonomi seperti kalian sering dengar ada masyarakat kelas bawah, ada masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas atas gitu. Nah, karakteristik pemuda di masing-masing kelas itu juga beda gitu. Yang dipikirkan juga beda. Perannya mungkin sama, tapi ternyata kapasitasnya bisa beda. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Gitu. Kemudian ini ada satu lagu yang saya suka. Ini dari band jadul. Saya belum lahir juga ketika band ini ada, tapi lagunya di remake ulang sama Hi-Fi. Jadi liriknya adalah pemuda kemana langkahmu menuju, apa yang membuat engkau ragu. Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian. Nah, jadi di sini dia bertanya gitu, pemuda kemana langkahmu menuju. Jadi dia bukan kita ya, mungkin kalau kategorinya udah nggak pemuda ya. Tapi ada yang mendefinisikan 40 tahun itu masih pemuda juga. Oke, kalau pakai definisi itu saya masih pemuda ya. Nah, jadi dia bertanya, langkah kamu tuh mau kemana gitu? Karena secara psikologis anak-anak, psikologisnya remaja, psikologisnya pemuda itu lebih ke arah dewasa muda ya, calon dewasa gitu. Itu tuh beda-beda gitu, beda-beda. Dan psikologisnya orang dewasa juga beda-beda. Jadi kalau saya bisa bandingin antara karena saya udah lewatin ya, antara saya remaja ketika saya pemuda atau dewasa muda, ketika saya sekarang udah dewasa yang maksudnya dewasa dalam tanda kutip sempurna gitu. Ada perbedaan psikologis gitu, ada perbedaan rasa, ada perbedaan yang difikirkan itu beda, kegalauannya beda, kegelisahannya itu beda. Tapi masa-masa sebagai pemuda itu galaunya itu parah banget, lebih parah dari sekarang. Jadi setiap masa usia kita itu selalu ada kondisi-kondisi krisis, selalu ada kondisi krisis. Tapi krisis paling hebat adalah ketika kita masih usianya pemuda, ketika masih usia kalian. Jadi saya paham banget keresahan yang kalian rasakan, kemudian apa yang kalian pikirkan, saya paham banget gitu. Kalian itu bingung, kalian tuh sebenarnya siapa, kalian itu mau kemana, kalian itu mau jadi apa, kemudian nanti saya punya masa depan yang cemerlang atau enggak ya gitu. Kemudian kamu harus harus berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan masa lalu kamu gitu, kemudian dengan kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kalian tuh punya pertanyaannya masing-masing, dan walaupun kegalauannya sebenarnya mirip-mirip gitu. Kemudian ada kalimat lagi, apa yang membuat engkau ragu gitu. Apa sih yang sebenarnya yang keresahan kamu itu apa? Yang buat kamu ragu untuk melangkah itu apa gitu. Ya mungkin ada yang bilang, waduh saya aja nggak tahu mau melangkah kemana gitu.
Ya wajar kan kalau ragu kan gitu. Kemudian tujuan sejati menunggu sudah. Jadi ada tujuan. Saya percaya setiap manusia itu dilahirkan itu punya tujuan, ada maksudnya gitu. Kalau di Islam, di Al-Qur'an itu dituliskan tujuan manusia ada di bumi itu untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Tapi beribadah kan juga konteksnya luas ya. Beribadah itu bukan hanya soal ritual aja. Ritual sholat, zakat, puasa, enggak. Ibadah itu luas konteksnya gitu. Tapi di luar tujuan ada misi namanya. Jadi setiap orang itu punya misi hidup. Punya misi hidupnya masing-masing. Nah, kalian yang harus coba cari misi itu. Ada orang yang ketemu cepat, ada orang yang ketemunya lama, bahkan ada yang orang yang gak ketemu nih. Sebenarnya misi hidup saya itu apa sih gitu. Contohnya saya punya satu teman menarik banget ketika saya tanya, sebenarnya misi hidup kamu apa ya? Kamu tahu nggak sih misi hidup kamu apa? Kemudian dia jawab, misi hidup saya itu adalah membahagiakan ibu saya. Saya ada untuk ibu saya. Allah itu, Tuhan itu menurunkan saya ke dunia itu untuk ibu saya. Karena ibu saya itu kena polio dari kecil. Kalau kena penyakit polio kan artinya dia lumpuh ya, lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain kakinya gitu. Dan dia ngerasa bahwa dia adalah hadiah dari Tuhan untuk ibunya. Makanya dia itu tujuan hidup dia, misi hidup dia itu adalah untuk membahagiakan ibu dia gimana pun caranya. Nah, misi kalian itu apa? Nah, kalian bisa tanya pada diri kalian sendiri gitu. Kemudian di sini ada pendirian semula. Jadi setiap kita tuh pada dasarnya fitrahnya itu, basicnya itu kita tuh senang dengan kebaikan, kita tuh senang pada kebenaran gitu. Walaupun kadang kita suka tersesat ya gitu. Kita punya jalan dosanya masing-masing nih. Ada yang dosanya kemana, ada yang dosanya kemana gitu. Kadang kita juga harusnya misalnya jalan misalnya ke Kota Bumi malah belok ke Pringsewu, malah belok ke Kalianda gitu. Padahal tujuan kita ke Kota Bumi. Nah, wajar sebagai manusia seperti itu, apalagi sebagai pemuda di mana kalian ada di masa transisi. Nah, terus pertanyaannya adalah apa peran pemuda dalam membuat sebuah perubahan gitu. Perannya apa sih? Temanya kan pemuda dan perubahan. Hubungannya apa pemuda dan perubahan? Kenapa pemuda harus buat perubahan gitu? Apakah itu sebuah kewajiban? Apakah itu sebuah keharusan gitu? Jadi saya mau ini adalah foto para founding fathers atau para pendiri negara ini ketika diculik sama pemuda di Rengas Dengklok waktu itu. Itu kan peristiwa yang peristiwa yang terkenal dan krusial gitu. Jadi satu hari sebelum kemerdekaan, Soekarno, Pak Hatta dan kawan-kawan diculik sama para pemuda. Salah satunya adalah ada Wikana, ada Aidit dan lain sebagainya ke Rengas Dengklok, daerah di Karawang gitu. Ya ibaratnya tuh mereka tuh mendesak mereka itu mikirnya ini generasi tua ini kok kolot banget sih gitu. Kok ini tuh ada momen ketika Jepang itu lagi hancur lebur diserang sama Amerika, ini momen yang tepat untuk kita mendeklarasikan kemerdekaan gitu. Tapi di satu sisi generasi tua itu berpikir bahwa kenapa sih harus buru-buru gitu, santai aja, harus dipikirin secara matang gitu. Nah, jadi antara generasi tua dan generasi muda itu beda pendapat dan itu selalu terjadi. Sama seperti kayak kalian selalu berbeda pendapat sama orang tua kalian kan gitu, karena antara kita dan orang tua kita gitu itu ada di generasi yang beda. Bahkan antara saya dan kalian itu ada perbedaan bagaimana lingkungan, bagaimana kita dibesarkan gitu, di lingkungan yang seperti apa secara kondisi sosial, ekonomi, politik, teknologi gitu. Dari sisi teknologi aja kan udah beda ya gitu. Nah, jadi si pemuda ini tuh mendesak Pak Karno dan kawan-kawan gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi, kata dia seperti itu. Nah, terus
kalian kebayang nggak sih kalau misalnya pemuda nggak menculik Soekarno-Hatta? Bisa jadi nanti tanggal kemerdekaannya bukan 17 Agustus. Bisa jadi nanti kita nggak merdeka-merdeka. Gitu. Jadi pemuda itu punya psikologis spirit yang menggebu-gebu, punya semangat, terus emosional, pengennya cepat gitu, pengennya cepat. Sedangkan orang tua itu karena punya banyak pengalaman, pengennya mereka lebih terukur, sistematis dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin kalau misalnya mereka sekarang lagi, misalnya nih besok 17 Agustus gitu, terus malamnya nih tanggal 16 gitu, pas malam-malam diculik gitu, mungkin mereka lagi mikir nih, ini Pak Karno dan lain sebagainya dikasih makan apa ya, di GoFoodin apa ya, nasi goreng atau sate atau apa gitu, mungkin mereka lagi mikir kayak gitu. Kalau kalau sekarang ya gitu. Itu contohnya. Dan secara historis pemuda itu selalu ada hubungan di setiap negara, itu pemuda ada hubungannya sama social movement, ada pergerakan sosial, pergerakan politik. Pemuda itu selalu punya perannya sendiri gitu. Kemudian di sini saya mau belajar dari Nabi Muhammad. Saya ambil Nabi Muhammad sebagai salah satu tokoh inspiratif pastinya. Tokoh inspiratif lain juga ada gitu. Nah di sini Nabi Muhammad itu lahir di Mekah ketika itu dan dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang terpandang kan gitu. Secara satu sosial Nabi Muhammad pada saat itu ya nyaman, aman gitu. Tapi dia punya keresahan melihat ada yang nggak beres di lingkungannya gitu, di mana kesenjangan sosial tinggi, kemudian juga kok orang-orang itu menyembah patung gitu. Kemudian yang itu nggak, menurut logika dia itu nggak masuk di akal gitu. Kemudian banyak sekali kondisi sosial yang membuat dia itu miris, membuat dia itu gelisah gitu. Belajar dari Nabi Muhammad, uh, pemuda itu yang terpenting menurut saya adalah dia peduli sama sosialnya, lingkungan hidupnya, secara kemudian dia sama keluarganya gitu. Oke, kemudian di sini untuk kalian bisa peduli, kalian butuh yang namanya empati gitu. Kalian butuh yang namanya empati, karena dari empati ini nanti kalian bisa lihat masalah secara lebih jelas. Kemudian nanti pasti akan timbul keresahan, akan timbul kegelisahan, dan akan timbul marah. Sama ketika kalian lihat kondisi negara saat ini gitu, koruptor di mana-mana, korupsi di mana-mana, kemudian juga misalnya penanganan COVID ini kok lambat dan nggak transparan dan lain sebagainya gitu. Nah nanti, ketika muncul keresahan, Nabi Muhammad sebagai pemuda, dia tuh kemudian bertafakur, dia berkontemplasi di Gua Hiro. Nah di Gua Hiro itu sama Allah itu, sama Tuhan itu dikasih wahyu berupa ayat Al-Quran, dan ayat pertamanya adalah Iqra, baca. Jadi untuk membuat perubahan itu harus baca dulu, harus punya wawasan dulu. Nah di sini baru kita masuk bahwa pendidikan itu adalah sebagai jalan sebuah perubahan. Oke, saya percepat dikit ya. Oke, kamu familiar nggak dengan gambar ini? Ada anak harus nyebrang, ini nggak jauh-jauh, ini masih di Jawa Barat yang dekat dengan ibu kota. Dia harus ke sekolah, nyebrang kali, sampai sepatunya diangkat biar nggak basah. Kemudian ada yang nyebrang sungai dengan kayak gini, ada yang sampai buka baju, kemudian ada yang naik jembatan kayak gini. Ini ada di Indonesia. Kita bicara soal data. Kalau pasal 31 UUD 45, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, di sini adalah angka partisipasi pendidikan antar di tiap level gitu. Kemudian di sini juga di sini adalah, kalau ini adalah angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya dalam satu angkatan lahirnya kalian misalnya ada 10 juta anak SMA. Nah, yang masuk perguruan tinggi itu cuma 30%-nya doang. 30% artinya cuma 3 juta doang.
gitu. Sisanya kemana? Sisanya nggak kuliah. Makanya ketika kalian bisa kuliah, itu adalah sebuah hal yang istimewa, karena nggak semua orang bisa kuliah. Ini motivasi yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, bahwa kalian itu ada di posisi privilege, punya keistimewaan untuk bisa kuliah. Artinya, ketika kalian bisa kuliah, punya kesempatan buat kuliah, kalian otomatis juga punya tanggung jawab untuk membuat sebuah perubahan, untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, sekarang kita pemantiknya tadi sudah. Sekarang kita diskusi. Terserah kalian mau nanya apa. Yang jelas yang berkaitan sama materi ya, dan hubungannya sama gimana caranya kalian sebagai pemuda bisa sukses di jalur akademi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak. Waduh, pemantiknya luar biasa banget nih. Udah membangunkan jiwa-jiwa muda saya, khususnya dengan cerita-cerita inspiratif Bapak. Gitu. Makin di sini makin banyak yang ingin saya kulik gitu dari Bapak. Dari Kakak maksud saya. Cuman saya nggak mau egois nih. Saya beri kesempatan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, yang ingin bertanya lebih spesifik gitu seperti apa dari Kakak Wimba ini. Mungkin bisa ditulis di room chat ya teman-teman semua. Tulis nama dan asal instansi. Dan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu deh saya buka. Bisa dimulai teman-teman yang ingin bertanya. Kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Sesuai dengan tema ya, rekan-rekan. Pemuda dan perubahan dari sisi akademik gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mepet ke beasiswa seperti apa, itu bisa nanti kita kulik bersama karena waktu kita limited nih teman-teman dengan pemateri yang luar biasa gitu. Kan rugi banget kalau misalkan kita nggak bertanya apapun dan kita nggak mengulik apapun di webinar kita kali ini gitu. Padahal ilmunya luar biasa banget loh dari beliau ini. Atau kalau misalnya ngetiknya lama, boleh langsung nyalain itu aja kali ya. Ya. Speakernya langsung nanya juga nggak apa-apa. Ya boleh. Mungkin dari kamu ya? Dari Putu Ariswardini dari Poltekkes Tanjung Karang. Langsung saya bacain aja nih, kayak ada pertanyaan langsung. Ambisinya kakak untuk dapetin beasiswa itu berbekal apa aja sih kak? Oke. Langsung dijawab aja mungkin kak Wimba. Oke. Ini saya agak melipir dulu ya. Oke. Jadi saya itu sama kayak kalian. Saya itu dari diploma. Saya itu dari diploma 3. Awalnya itu bentar, saya takut nggak menjawab ya. Oke, gini. Saya langsung coba jawab pertanyaannya ya. Langsung to the point aja. Ambisinya untuk dapat beasiswa. Oke. Saya itu emang ambisius. Ambisi itu jadi driver saya untuk bisa maju gitu. Makanya saya nggak cepat puas gitu kalau dalam mencapai sesuatu gitu. Setelah D3 saya ngerasa kok saya nggak puas ya, saya pengen naik lagi ya, saya pengen naik level gitu. Kemudian saya kuliah D4, kemudian setelah D4 saya ngerasa, oh saya juga nggak puas gitu, saya nggak puas. Saya masih ngerasa haus ilmu, kemudian saya haus pengalaman juga. Akhirnya saya memutuskan untuk S2. Nah, ketika masih D3, saya dibiayai oleh orang tua. Kemudian ketika D4, saya biayanya saya sisihkan dari gaji saya, dari tabungan saya gitu. Nah, ketika S2, saya berpikir bahwa kayaknya nggak lucu deh kalau saya kuliah dari orang tua udah nggak lucu lagi kalau S2 dari orang tua. Kemudian kalau dari tabungan itu nggak akan kumpul-kumpul gitu, apalagi kalau mau S2-nya di luar negeri. Makanya beasiswa ini yang paling possible, yang paling tepat untuk saya capai, untuk saya bisa S2 gitu. Makanya saya kejar untuk bisa dapat
beasiswa gitu. Bekalnya apa? Bekalnya itu kalau kalian mengelamar beasiswa, yang beasiswa lihat, kan saya juga sebagai pengelola beasiswa ya, saya wawancara, tadi pagi saya wawancara calon adik asuh, jadi saya ngasih beasiswa untuk anak-anak SMA yang mau kuliah, gitu. Yang paling dicari oleh oleh sebuah beasiswa dari calon awardee, awardee itu penerima beasiswa adalah karakter yang kuat. Kalau kalian harus punya karakter yang kuat, harus punya ambisi yang kuat, harus punya tekad dan motivasi yang kuat gitu. Dan nanti tekad yang kuat itu akan tercermin gitu. Di satu sisi juga karakter yang kuat itu kan dibangun ya, dibangun dengan pengalaman. Pengalaman otomatis kalau kalian sebagai mahasiswa yaitu satu pengalaman belajarnya yang bagus. Kalau pengalaman belajarnya bagus, nanti hasilnya juga bagus. Karena kalau mau beasiswa S2, IPK-nya juga harus bagus dong. Gitu. Kemudian yang kedua pengalaman organisasi. Beasiswa nggak akan mau ngasih duit ke kalian kalau kalian nggak aktif organisasi. Organisasi nggak harus di kampus ya. Organisasi juga bisa di luar, bisa di lingkungan rumah kalian atau bisa di kota Bandar Lampung misalnya gitu. Karena orang yang organisasi itu soft skill-nya terbangun, rasa tanggung jawabnya, kerjasama tim, kemudian inisiatifnya itu terbangun. Beda sama orang yang non organisasi gitu. Dan artinya dengan organisasi kamu itu mau berkorban untuk orang lain. Kamu itu mau ngeluangin waktu, mau ngeluangin energi untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi beasiswa dengan senang hati pasti akan mau ngasih gitu. Karena logikanya ngapain gue ngasih duit ke satu anak kalau nanti anak ini tuh nggak berkontribusi ke masyarakat. Karena yang beasiswa inginkan adalah nanti ada kontribusinya, ada kontribusi balik secara umum ke masyarakat. Gitu. Kira-kira ya singkatnya. Oke, seperti itu ya jawaban yang pertama gitu. Jadi ambisnya Kak Wimbo untuk dapetin beasiswa seperti yang beliau jabarkan tadi gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Kak. Ada dari Fitriana, dari tingkat 1, Poltekkes, Maba nih. Tadi kan Kak Wimba berbicara tentang berdamai dengan masa lalu. Bagaimana sih, Kak, caranya? Nih, Kak, ada masalah pemuda yang sekarang nih. Kayak mana caranya berdamai dengan masa lalu? Oke. Oke. Tiap kita kan punya masa lalu gitu. Dan masa lalu kalian di rata-rata itu adalah masa lalu ketika kalian masih kecil, ketika kalian masih remaja gitu. Kita nggak milih dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Ya nggak? Kita kalau boleh milih kita bisa milih orang tua ya. Tapi kan kita nggak. Artinya kita dilahirkan bisa jadi dari orang tua yang memang dalam kondisi miskin. Kemudian dari orang tua yang misalnya ternyata dia itu cara ngedidiknya nggak bagus. Cara didik orang tua itu berpengaruh sama kita. Kalau bagus, kitanya jadi bagus. Kalau jelek, kitanya jadi jelek. Gitu. Karena keluarga itu adalah sekolah pertama buat anak. Gitu. Yang paling bertanggung jawab terhadap karakter kita itu adalah keluarga. Gitu. Bukan sekolah, bukan guru, bukan dosen. Tapi adalah keluarga. Problemnya adalah banyak orang tua berpikir kalau anaknya udah disekolahin, artinya ya udah saya nggak harus mendidik anak saya dengan baik karena anak saya udah dikasihin ke sekolah. No, it's totally wrong. Makanya banyak problem di remaja, di pemuda itu karena ada masalah di rumahnya. Gitu. Ketika kalian punya masalah dengan didikan orang tua, dengan pola asuh orang tua, pertama yang harus kalian tuh harus sadari masalah kalian itu sebenarnya apa. Pertama kalian harus menyadari, kalian harus punya daftar, kalian tuh punya masalah apa sih? Gitu. Kalian tuh punya masalah apa sebenarnya? Gitu. Kalian harus bisa menyadari, setelah menyadari, kalian harus bisa mengakui bahwa itu adalah masalah. Kalau kalian nggak mengakui itu masalah, kalian nggak bisa berdamai. Jadi awalnya itu adalah kalian akui dulu nih, masalahnya itu ada, masalahnya itu eksis. Setelah masalahnya eksis, nanti kalian bisa coba cari solusi gitu. Ya hidup itu ya kayak gini. Hidup itu nggak ada yang sempurna,
ekspektasi kita, bayangan kita itu selalu lebih tinggi daripada realita yang ada. Gitu. Jadi nggak pernah ada hidup yang ideal. Gitu. Dan setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Makanya nggak boleh jahat. Gitu. Makanya nggak boleh ngejudge. Kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu. Karena problem orang tuh beda-beda. Dan problem utama itu banyak lahir dari rumah. Gitu. Karena orang tua kan juga manusia ya. Orang tua kan juga belajar. Gitu. Dan kita mencoba yakin bahwa orang tua itu ingin kita hidup lebih baik daripada mereka. Walaupun mereka nggak tahu caranya. Dan akhirnya jadi salah. Gitu ya, kira-kira jawaban singkatnya. Oke, Pak. Mungkin kita bisa lanjut nih. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada lumayan banyak dan masih berkaitan gitu ya. Jadi mungkin saya rangkum aja dari beberapa pertanyaan nih. Boleh. Seperti apa gitu? Apa yang Bapak lakukan dari sisi pribadi Bapak sendiri apabila Bapak jenuh gitu saat menjalani perkuliahan? Karena misalnya kita melihat teman kita nih senang-senang dan kita masih stuck gitu di akademik, kita harus konsisten gini, dan cara mempertahankan kekonsistenan di akademik itu seperti apa Pak agar nggak terpengaruh sama teman? Oke. Ini pertanyaan yang sulit. Saya nggak pernah terfikirkan untuk jadi dosen. Saya nggak pernah terfikirkan untuk bisa sampai S2, apalagi sampai di luar negeri. Karena saya suka sekolah, tapi saya nggak suka belajar. Jadi, saya suka sekolah karena saya ketemu teman-teman, gitu. Saya suka sekolah karena kalau sekolah hidup saya itu beraturan. Beraturan artinya gini, saya tahu semester 6 bulan ke depan saya bakal ngapain, saya bakal kelas berapa, saya bakal belajar apa. Kalau nanti kelas 1 tahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan kayak gimana, kan kita udah ada jadwalnya kalau sekolah, ya enggak? Nanti kalian bisa rasain kalau kalian masuk ke dunia kerja, nggak ada jadwalnya. Ketika kalian kerja itu nggak ada jadwalnya lagi, nggak ada yang ngatur kalian. Kalian yang atur hidup diri kalian sendiri. Makanya saya suka sekolah karena jadwal hidup saya itu jadi jelas gitu. Saya mau ngapain. Kalau kalian udah nggak sekolah, kalian di luar sekolah, kalian yang atur hidup kalian sendiri gitu. Kalian mau dan nanti itu ketika kalian harus mengatur hidup kalian sendiri, itu tuh hal yang membingungkan karena variabel ketidakpastiannya itu ada banyak gitu. Ada banyak kayak kapan ya harus saya, misalnya gini, kapan saya harus nikah misalnya gitu. Sedangkan saya mau nikah tapi jodohnya nggak ketemu-ketemu misalnya gitu. Itu kan variabel yang nggak jelas, ya nggak? Gitu. Kemudian tapi maksudnya makanya tantangannya di situ. Nah, balik lagi, saya tuh suka belajar ketika saya tuh ngerasa pintar tuh ketika SD, SMP gitu. Saya ambisius tuh saya selalu ngejar ini favorit gitu, sekolah favorit gitu sampai satu ketika SMA itu saya terpaksa masuk IPA, padahal saya sebenarnya orang IPS. Pikiran saya tuh pikiran IPS, jiwa saya itu jiwa IPS, tapi saya masuk IPA. Kemudian di IPA saya babak belur, matematika saya nilainya 50, 40, 30 gitu. Tapi ya saya survive. Kemudian masuk kuliah pun saya nggak jelas maunya apa ketika itu gitu. Akhirnya saya ngasal-ngasalan aja. Saya mikirnya, oh saya bisa biologi, ya udah saya ambil kesehatan gitu. Saya ngambil kesehatan aja gitu. Dan itu tuh nggak berdasarkan pemikiran yang matang gitu. Akhirnya saya pas D3 itu saya ogah-ogahan. Karena saya ngerasa saya harusnya kuliah di sastra Indonesia atau saya harusnya kuliah di perfilman. Bukan di situ. Mungkin kalian nanti ada yang ngerasain, ada yang relate. Sebenarnya ini nggak minat saya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau motivasi, kalau mau kalian punya motivasi terbesar itu adalah ketika kalian belajar sesuai dengan minat kalian. Gitu. Kalau sesuai minat, misalnya di sini ada yang jurusan keperawatan ya, karena saya memang pengen jadi perawat. Wah, itu bagus. Itu pasti kalian punya api di dalam diri kalian gitu. Tapi ketika kalian nggak ngerasa itu jurusan yang tepat buat kalian, jadi apinya itu gampang mati. Gitu. Nah, itu yang saya rasain ketika D3. Makanya pelarian saya ke organisasi. Saya banyak organisasi, tapi akhirnya saya kelabakan sendiri ketika D3. Nah, kalau di proses saya itu karena saya udah ada di sini,
Saya lahir bukan dari orang tua yang kaya. Orang tua saya kelas menengah hampir miskin. Saya juga ngambil D3 waktu itu, bukan ngambil S1 karena saya pengen cepat kerja, saya ingin bantu orang tua gitu. Jadi ngomongin perubahan itu juga bukan cuma perubahan sosial yang besar, merubah negara, bukan. Kita tuh merubah diri kita tuh merubah kondisi keluarga orang tua, kondisi keluarga kita. Dari yang kesusahan jadi hidupnya jadi lebih baik. Itu tujuan kita salah satunya gitu. Nah, di situ saya berusaha untuk, saya udah ada terlanjur di sini. Saya nggak mungkin pindah jurusan tiba-tiba, misalnya gitu. Karena orang tua saya nggak punya duit anyway untuk saya tiba-tiba pindah. Makanya nggak lucu kalau saya nggak tanggung jawab dengan benar gitu. Misalnya semalas-malasnya saya tetap harus beresin kuliah ini. Walaupun remet berkali-kali, saya tetap harus beresin kuliah ini. Jadi motivasi terbesar itu selalu orang tua kalau saya. Kalau misalnya orang tua nggak jadi motivasi kalian, saya nggak ngerti lagi sih motivasinya harus apa gitu. Nah, minimal motivasinya adalah diri kalian. Kalian selalu ingat bahwa kalian itu selalu ingin jadi orang yang lebih baik. Kalian itu pengen jadi orang yang sukses. Walaupun sukses definisinya beda-beda ya. Kalian punya definisinya masing-masing gitu. Nah, jadi di sini saya berusaha, saya coba balikan. Saya berusaha mencintai bidang saya. Saya itu baru nemu metode belajar yang efektif buat saya ketika saya S2. Gitu. Telat banget kan? Telat banget gitu. Setiap kita itu punya metode belajar yang beda-beda. Ada orang yang belajarnya harus sambil dengerin musik, ada yang harus dengerin orang ngomong, ada yang harus baca, ada yang harus nulis, ngegambar gitu. Jadi kalian ada yang sukanya harus subuh, ada yang bisanya tengah malam gitu. Jadi kalian harus, mumpung kalian masih kuliah, kalian harus nemuin metode belajar kalian yang paling efektif itu seperti apa gitu. Dan ketika malas itu modenya harus seperti apa gitu. Jadi pertama adalah motivasinya harus tepat gitu. Yang kedua adalah metodenya kalian harus tahu metode paling efektif, paling jitu buat kalian itu apa. Dan masing-masing orang itu pasti beda-beda gitu. Antara si A dan si B itu bisa beda gitu. Tapi kalian bisa 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 coba berbagai macam metode sampai nemu mana yang tepat gitu. Menurut saya itu. Dan yang ketiga adalah kalian cari lingkungan yang baik gitu. Jangan jangan main sama orang yang malas. Kalau main sama orang yang malas, kalian juga ikut malas. Kita itu manusia gampang terpengaruh dan saling mempengaruhi. Cari orang yang tepat. Kalau kalian temenan sama orang yang nggak pengen maju, ya kalian nanti nggak akan maju juga. Gitu. Jadi cari teman yang tepat, yang mau berubah, yang mau belajar. Dan teman itu ada macam-macam. Ada teman yang memang bisa diajak belajar. Nanti ada teman yang bisa diajak main. Ada teman yang apa. Jadi kalian harus punya semua teman dan kalian bergaul seluas-luasnya. Jangan sama gengnya kalian terus gitu. Belajar soal kehidupan juga gitu. Kalian belajar untuk punya teman dari berbagai macam agama, punya teman dari berbagai macam gender, termasuk kalian mau temenan sama bencong juga nggak apa-apa, untuk tahu cara pikirnya dia, gitu. Kalian belajar, kalian temenan sama orang dengan ras yang beda-beda, dari suku yang beda-beda. Karena ini kalian sebagai pemuda adalah kesempatan kalian untuk belajar supaya kalian bisa jadi manusia dewasa yang bagus gitu. Ini saatnya. Gitu. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, makasih Kak untuk jawabannya gitu ya, yang sudah terangkum gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Rapi Felisa gitu, karena kan tadi Kakak menyinggung tentang pergaulan gitu, dan bagaimana apabila kita udah terjebak nih di lingkungan itu dan kita udah konsisten untuk melakukan perubahan di diri kita sendiri gitu, dan kita mau melakukan perubahan ke teman-teman kita juga tuh. Gimana caranya kita untuk mengajak mereka gitu untuk melakukan sebuah perubahan juga gitu, untuk mempengaruhi mereka untuk seperti kita gitu. Mungkin jawabannya bisa dimulai Kak. Ya, oke. Oke. Setiap kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Gitu juga teman kita. Teman kita tuh bertanggung jawab terhadap dirinya. Kita itu nggak bertanggung jawab terhadap teman kita. Gitu. Kecuali kalau keluarga ya. Kalau keluarga kita punya ikatan tanggung jawab gitu terhadap adik atau kakak gitu. Tapi kalau teman kita nggak punya ikatan sampai ke sana walaupun kita pengen bantu. Yang paling pertama adalah
kalau kalian mau berubah, kalian harus tahu gitu, maksudnya kalian tuh pengen berubah yang seperti apa. Dan berubah juga pakai strategi kan, nggak cuma niat doang kan. Gitu. Strategi kalian apa untuk bisa berubah gitu. Salah satu bentuk strategi untuk berubah itu adalah kalian menghindari hal-hal tertentu. Misalnya gini, saya pernah ada di posisi saya kecanduan gadget. Padahal saya kecanduan gadget, mungkin kalian pernah alamin ketika kalian itu bisa sampai 3 jam di depan HP, terus kayak tiba-tiba, gua ngapain ya dari tadi? Karena kalian buka YouTube, habis buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook, Twitter, terus aja kayak gitu. Terus nggak habis-habis gitu. Ketika itu adalah hal yang jelek menurut kalian dan kalian harus berubah, artinya kalian harus punya strategi. Strategi misalnya kalian pemakaian HP-nya dibatasin gitu. Misalnya mulai dari hal kecil misalnya. Saya kalau ke toilet, kalau saya mau BAB misalnya, saya nggak akan bawa HP. Saya kalau makan, saya nggak akan pegang HP. Kalau saya makan, ya saya makan, saya nikmatin. Kalau saya ngobrol sama teman, saya nggak boleh banget pegang HP. Biar saya bisa merasakan interaksi sama teman. Itu perubahan contoh langkah kecil untuk kalian berubah gitu. Kalau kalian udah bisa menerapkan itu, kalian bisa mulai mengajak teman gitu. Tapi kalau temannya nggak mau diajak berubah, misalnya, ya udah bukan tanggung jawab kalian gitu. Tinggalin lingkungan yang jelek gitu. Walaupun pelan-pelan ya gitu. Kalian pelan-pelan tinggalin, cari lingkungan yang bagus karena ini tentang hidup kalian. Hidup kita kan berproses ya gitu. Kamu di 20 tahun ke depan adalah apa yang kamu lakukan di menit ini. Apa yang kamu lakukan di masa sekarang. Hidup kita sebagai manusia itu, kalau kalian terlalu mikir masa depan tuh kalian pusing sendiri. Karena hidup manusia itu adalah menit per menit. Gitu. Hidup kalian itu adalah ketika kita lagi sama-sama diskusi bareng. Ketika kalian lagi di depan laptop atau HP kalian saat ini. Ketika kita lagi diskusi kayak gini, ini hidup kalian sekarang gitu. Itu sih jawaban saya. Oke, Pak. Waduh, menginspirasi banget sebenarnya jawaban-jawaban dari kakak itu kan. Seperti mungkin karena kita sudah di penghujung nih, kayak bisa kasih sedikit closing statement gitu. Biar kami-kami ini yang jiwa-jiwa muda ini nggak melek organisasi mulu gitu, ke akademik lah sekali-sekali gitu, seperti itu. Mungkin bisa closing statement sedikit, Kak? Oke, yes of course. Jadi gini, tugas utama kalian sekarang pada saat ini adalah sebagai pelajar. Ya nggak? Tugas utama kalian adalah sebagai pelajar. Kalian punya tanggung jawab itu, dikasih tanggung jawab oleh orang tua kalian. Dan tadi saya bilang bahwa kalian punya privilege, punya keistimewaan dibandingin teman-teman kalian yang nggak bisa kuliah. Teman-teman kalian yang 70% nggak bisa kuliah itu se-Indonesia itu, mereka itu terpaksa harus kawin muda. Mereka itu jadi pegawai Indomaret, mereka jadi pegawai SPBU. Mereka mau nggak kayak gitu? Enggak, mereka nggak mau. Pasti mereka maunya kuliah. Pasti mereka maunya dapat pendidikan yang lebih baik. Punya skill khusus kayak kalian nanti. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Gitu. Dan apa ya, kalau kalian belajar yang nggak benar, artinya kalian nggak bertanggung jawab sih, sesimpel itu. Artinya kalian brengsek sih. Karena yang pengen ada di posisi kalian itu banyak gitu. Orang yang pengen di posisi kalian itu banyak gitu. Kalau kalian nggak bersyukur gitu, dan kalian nggak bersyukur dan rasa nggak bersyukurnya itu tercermin dari belajar yang ogah-ogahan, yang males-malesan gitu. Ya brengsek gitu. Kadang memang sulit ya. Kadang kita suka nggak sadar tentang privilege yang kita punya, tentang keistimewaan yang kita punya itu kadang kita nggak sadar gitu. Tapi sering sadarin diri kalian gitu bahwa oke, kalian punya tanggung jawab besar sebagai anak dari orang tua kalian, kemudian kalian sebagai bagian dari masyarakat yang punya keistimewaan gitu.
Bukan artinya kalian punya keistimewaan, artinya kalian elit ya, artinya kalian lebih berharga dari orang lain, enggak gitu. Semua manusia sama. Nah, kalian coba please bertanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar dengan benar. Organisasi itu penting juga, tapi ingat itu cuma tambahan aja. Gitu. Itu cuma tambahan aja, jangan sampai organisasi mengorbankan akademik, dan jangan sampai juga kalian hanya ikut kegiatan akademik aja. Tapi tetap harus kalian berkontribusi. Karena apa yang kalian lakukan itu akan ngefek ke orang lain, walaupun efeknya nggak bisa dirasakan langsung. Belajar berkorban, belajar berkontribusi lewat organisasi, atau lewat hal-hal, nggak lewat organisasi juga bisa, lewat kegiatan-kegiatan yang relawan, aktivisme yang lain gitu. Kalian nggak harus jadi pengurus organisasi kok, tapi kalian bisa jadi, misalnya ada acara apa, kalian ikut dan kalian bisa jadi relawan. Kalian nanti akan timbul empati yang nanti itu kalian akan peduli. Kalau kalian peduli sama orang, ya kalian juga bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. Ujung-ujungnya manusia dinilainya dari manfaat kok, bukan dari soal harta yang kamu punya berapa, iPhone kamu punya iPhone atau enggak, kamu punya rumah berapa, kamu punya baju bagus atau enggak gitu. Enggak. Orang itu dinilai dari kamu bermanfaat, kamu seberapa bermanfaat gitu. Itu sih. Jadi please belajar yang benar gitu. Kalau gimana caranya belajar yang benar, bahasannya panjang lagi sih, tapi kalian harusnya bisa cari tahu gitu. Oke, Pak. Makasih banyak nih, Pak. Karena kita udah di penghujung talk show bersama Kakak nih ya. Mungkin terima kasih atas penjelasan luar biasanya dan cerita-cerita inspiratif dari Kakak gitu yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa muda kami semua gitu kan. Mungkin dari sini teman-teman ada yang udah agak sedikit sadar gitu ya, apa peran kita di akademik, seperti apa harusnya kita gitu, yang sudah dimotivasi oleh Kak Wimba gitu. Mungkin sebelum kita akhiri nih Kak, untuk pemateri yang pertama, kita ada sesi dokumentasi, bisa ditampilin? Oke. Ya. Ya, terima kasih kepada Kak Wimba. Mungkin di teman-teman semua bisa di-open kameranya, kita mau sesi dokumentasi sebentar. Kan ditunjukin aja kali. Ditunjukin. Ya, yuk. Ya, kepada panitia bisa didokumentasi. Teman-teman semua bisa senyum ya. 1, 2. Dan oke, terima kasih kepada Kak Wimba waktu dan bisa menyempatkan gitu di acara kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf kalau ada salah ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Udah ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, ya teman-teman semua. Jadi itu pemateri yang pertama kita dengan bahasan dengan tema pemuda dan perubahan dari sisi akademisi ya. Dan kita akan beralih nih ke pemateri yang kedua yang nggak kalah keren dari pemateri yang pertama gitu. Jadi mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau seperti apa. Nama Kresna Bayu Adelta. Personal Award saat ini mahasiswa terinspiratif IPB 2019, Ketua BEM terbaik se-IPB masa bakti 2018-2019, Ketua BEM terbaik 1 LKMM Ormawa IPB 2019, Adipura terbaik MPKMB IPB 53 2016, dan peserta terbaik Meet Cowboy Fakultas Peternakan 2017. Dan
Ini adalah penghargaan-penghargaan yang diraih oleh pemateri kita yang kedua. Waduh, banyak banget ya, teman-teman. Bisa dibaca sendiri, dan ini ada delegasi. Beliau juga sempat menjadi duta kampus Intel Indonesia, delegasi Indonesia Youth Conference 2017, delegasi Future Leader Summit 2017, dan merupakan penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan Batch 9 2018-2020 dan beasiswa Peningkatan Potensi Akademik 2019. Founder brand Fragments, co-founder Inventaris and Universal.co, founder Pulang Kampung ID. Ini bisa di-save nih teman-teman, mungkin yang mau siapa tahu ada obrolan lebih lanjut gitu kan sama pematerinya. Soft skill, Photoshop, After Effects, HTML, dan CSS Premiere. Waduh, keren banget nih teman-teman. Pengalaman organisasi BMKM IPB 2020, saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemahasiswaan atau Media. BEM-Fapet IPB 2019, Ketua Umum, Kemala IPB 2018, Presiden Mahasiswa Lampung, dan BEM PPKU IPB 2017, dan pengalaman-pengalaman organisasi lainnya yang bisa kita lihat sendiri nih teman-teman. Dan di sebelahnya ada kepanitiaan dan kegiatan. Ada beberapa, waduh banyak banget nih teman-teman nih. Kepala Divisi Acara MPKMB IPB 50 berapa ini? 56 ya, ke bawah-bawah lagi. Iya nih banyak banget nih teman-teman. Soft skill dari pemateri kita yang kedua, public speaking, negotiation, branding, creativity, dan leadership. Dan mungkin ini yang lebih mengejutkan nih teman-teman. Beliau ini mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, dan ternyata dia ini merupakan salah satu orang yang berasal dari Lampung gitu, dan melanjutkan pendidikan di Bogor gitu. Sekarang di Fakultas Peternakan Teknologi Hasil Ternak ya. Bahasa, beliau menguasai bahasa Inggris, Indonesia, dan Jepang. Mungkin kita sambut aja ya teman-teman pemateri kita yang kedua ini. Kak Kresna, selamat datang Kak. Ya, halo, selamat datang teman-teman. Apa kabarnya Kak? Baik. Ya sedikit kurang enak badan sih sebenarnya. Waduh. Saya ini udah kenal Kak Kresna sebenarnya dari saya semester 1, bukan kenal saya. Saya tahu sebenarnya, sekarang saya semester 5 nih Kak. Jadi Ya. awal mula saya tahu Kakak itu dari explore di Instagram gitu, lalu saya stalking dan di situ saya follow, dan dari sebelum Kakak menjabat sebagai ketua BEM Fapet itu saya sudah mengikuti Kakak gitu. Jadi luar biasa banget lah sampai akhirnya jadi mahasiswa terinspiratif gitu Kak. Pokoknya kok bisa gitu loh Kak. Bisa seproduktif itu gitu, dan Kakak sekarang di tingkat akhir ya Kak ya? Ya, di tingkat akhir ya. Mohon doanya lagi ngerjain skripsi juga. Iya Kak, lagi sibuk-sibuknya lah Kak ya. Sian. Lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Mungkin Kak, saya boleh panggil abang aja kali ya, biar lebih smooth banget. Boleh. Ya, kan kita sama-sama orang Lampung juga kan? Iya, benar. Bang Kresna ini kayaknya anak kampus banget nih. Dari saya ikutin di Instagramnya, kayaknya hampir 24 jam itu hidupnya di kampus nih. Beneran anak kampus nih teman-teman. Kak, bisa nggak sih Kak cerita tentang awal Kakak gitu? Awal perkuliahan itu, awal masa-masa perjuangan itu seperti apa sih Kak? Oke. Ini sebenarnya normal ya? Apa putus-putus? Agak putus sedikit sih tadi Kak. Ini udah normal lagi. Gak apa-apa, lanjut aja. Bisa dilanjut aja Bang. Kenalan sedikit gitu. Dari pribadi Abang sendiri tuh gimana?
Oke, mungkin pemateri kita yang kedua ini agak terkendala sinyal kali ya, teman-teman. Kita coba hubungi lagi. Iya benar teman-teman. Jadi pemateri kedua kita ini lagi terkendala jaringan gitu kan. Mungkin kita tunggu sebentar. Maaf ya teman-teman. Iya ini Kak. di kontrakan di Bogor. Waduh, iya Kak, nggak apa-apa. Wifi-nya ramean soalnya jadi jadi agak putus tadi. Iya Kak, nggak apa-apa. Izin melanjutkan ya. Jadi kalau cerita mungkin di sini Lampung semua ya berarti ya? Iya, Bang, kenapa? Lampung semua berarti yang ada di room ini ya? Iya, Lampung semua insya Allah. Jadi mungkin kalau cerita awal di kampus dulu, saya sebenarnya punya keinginan buat, karena sebenarnya belum pernah keluar Lampung sama sekali. Jadi dari TK tuh saya di Alkosar. Jadi rumah saya di Dataran Nila, jadi di daerah perbatasan antara Natar dan Bandar Lampung. Dan dulu cuma punya cita-cita yang simpel sebenarnya, pengen kuliah di Jawa gitu. Nah, pengen kuliah di Jawa, punya motivasi dulu apa ya yang bisa ngebuat saya tuh pengen bisa lah ngambil kuliah di Jawa gitu kan. Nah, alhamdulillah singkat cerita dengan beragam perjuangan akhirnya bisa diterima di IPB. Nah, ketika di IPB waktu awal sebenarnya kalau join di organisasi itu udah lama ya, udah memang dari SMP memang senang di organisasi karena berdasarkan kepribadian. Jadi saya salah satu orang yang lumayan concern di 16 disiplin kepribadian. Saya itu NTP teman-teman. Jadi NTP dengan E-nya itu 90%. I-nya itu cuma 10%. Nah, dengan E yang 90% itu saya sadar bahwa saya orang yang sangat suka ngumpul sama orang banyak. Jadi ketika saya di Bogor pun dulu di SMA mungkin sedikit ya. Di SMA dulu mungkin saya hampir nggak bisa kuliah karena saya sibuk organisasi karena waktu di SMA itu saya ikut banyak kegiatan, ya kalau dikumpul-kumpulin sertifikat itu bisa sampai 20-an. Jadi saking banyaknya ikut aktivitas, karena saya tipenya orangnya nggak nyaman untuk ngembangin diri di kelas. Beda mungkin sama bicara yang tadi ya, Kak Wimbo tadi mungkin lebih delivernya lebih ke arah akademisi gitu, lebih ke arah belajar itu sesuatu yang nyaman untuk dinikmati. Saya tipe orang yang di luar gitu, lebih senang untuk berkegiatan di luar, dan gara-gara itu biasanya saya hampir nggak bisa kuliah karena nilai waktu itu kurang mencukupi, undangan nggak bisa ikut, dan akhirnya singkat cerita bisa diterima di IPB lewat jalur tes tulis. Ketika di IPB saya ngerasa saya nggak bisa jauh-jauh dari dunia saya itu, di dunia organisasi itu, dan akhirnya memutuskan untuk join lagi di organisasi sejak tingkat pertama. Nah, di tingkat pertama itu sebenarnya awalnya iseng sih, motivasinya iseng, simpel sebenarnya. Gini teman-teman, kalau di kampus Jawa, orang Jawa itu dominan. Ini kita bawa prot ya, bawa prot orang Sumatera dan bawa prot orang Lampung gitu. Ketika di Jawa teman-teman, orang-orang Jawa itu, ini sorry itu saya ada orang Jawa di sini ya, tapi realitanya seperti itu. Di kampus Jawa, itu organisasi dikuasai sama orang-orang Jawa. Nah, saya waktu itu cuma simpel ngebawa pengen ngebuktiin kalau orang dari luar Jawa, orang Palembang, orang Aceh, orang Padang, orang Lampung itu bisa loh kalau dikasih kesempatan untuk memimpin. Dan waktu itu saya ikut pemilihan ketua BEM. Nah, pemilihan ketua BEM di tingkat 1. Jadi kalau di itu tingkat 1-nya ada ketua BEM sendiri itu. Nah, saya daftar, ikut prosesnya, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memimpin mahasiswa IPB di tingkat 1 di 2016 sampai 2017 itu selama 1 tahun. Dan tren itu akhirnya ngebentuk tren di mana pemimpin-pemimpin mahasiswa di IPB itu dari luar Pulau Jawa. Yang awalnya dulu didominasi sama orang-orang Jabodetabek lah, atau orang-orang Bogor, orang-orang dari Jogja gitu. Dan semenjak itu mulai bertebaran lah ketua-ketua dari luar Jawa gitu. Sebenarnya simpel motivasinya dari sana. Dan akhirnya dari BEM join di tingkat 1 itu namanya personal branding teman-teman. Saya ngebuat bahwa publik di IPB itu tahunya saya adalah saya anak BEM gitu. Dan akhirnya saya nggak bisa lepas dari BEM. Dari tingkat 1 saya di BEM tingkat 1, di tingkat 2 saya di BEM fakultas, di tingkat 3 saya di BEM fakultas, dan di tingkat akhir saya di BEM KM.
Bahkan kalau secara decision kemarin itu sebenarnya hampir dicalonkan sebagai presiden mahasiswa IPB karena memang secara standing position dan legal position kita cukup lumayan kuat gitu. Walaupun kita orang Lampung yang notabene bukan orang Jabodetabek. Gitu. Jadi itu sih simple motivasinya awalnya, tapi cuma pengen buktiin kalau kita tuh bisa gitu. Gitu. Iya Kak, benar tuh Kak. Karena apa ya, kebanyakan orang-orang itu yang keluar takut gitu karena bukan daerah saya gitu, bukan wilayah saya gitu kan. Lalu apa ya, banyak mahasiswa yang takut untuk terjun ke organisasi nih Kak, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru karena mereka tuh takut akademik mereka anjlok gitu. Daripada mereka akademiknya anjlok, ya lebih baik mereka nggak usah organisasi gitu. Gimana Kak tanggapan Kakak kalau menurut Kakak? Ini di lembar CV saya yang kedua, saya itu sering ngisi upgrading sebenarnya teman-teman. Upgrading organisasi, jadi kalau di kampus itu kan banyak himpunan ya, himpunan organisasi, BEM dan segala macam. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain buat orang-orang di mana daripada saya join organisasi, nilai saya berantakan, mendingan saya nggak usah ikut organisasi apapun. Sebenarnya itu adalah stigma yang salah. Ya, saya sedikit share di pengalaman. Dulu saya di tingkat 1, ini saya belak-belak aja soal IPK ya. Jadi di tingkat 1, dulu saya punya IP di semester pertama waktu saya jabat ketua BEM itu 2,9. 2,9 di IPB itu udah alhamdulillah teman-teman. Kayak buat dapat IPK segitu tuh udah alhamdulillah banget lah gitu, susah banget lah. Buat dapat 3 itu susah banget di IPB itu karena susah, memang iklimnya itu memang ini banget, memang akademik banget kalau di ini di Bogor. Nah, waktu semester 2 itu nilai saya jeblok karena mimpin organisasi dan banyak kepanitiaan, ikut ngurusin panitia aspek juga dan banyak panitia lain, sering rangkap, akhirnya dapat IP 2,9. Waktu tingkat 1 saya IPK saya 2,8. Kemudian orang tua saya tahu dan statement yang memukul saya waktu di semester 2, karena kalau di IPB itu dikasih teman-teman draft nilainya itu dikirim ke rumah. Jadi sama pihak kampus itu draft nilainya dikirim ke rumah. Jadi orang tua pasti tahu nilai kita berapa. Jadi lumayan ini ya, dan ketika orang tua baca statement ayah saya bilang kayak gini, kamu buat apa kuliah jauh-jauh ke Bogor kalau cuma bisa dapat nilai segini. Nah, cuma waktu itu statement yang saya sampaikan ke orang tua bahwa ini pilihan yang saya ambil. Ketika kita milih sesuatu, kita harus siap dengan konsekuensinya. Apapun itu. Nah, akhirnya saya mikir tuh, sama kayak yang tadi disampaikan Usma ya, kalau misalnya ikut organisasi itu pasti bakal jatuh nilai. Nah, akhirnya saya milih untuk jadi di tingkat 2, saya nggak ngambil lagi posisi paling tinggi teman-teman. Saya nyoba untuk nurunin jabatan saya gitu ya, secara jabatan. Secara struktur saya turunin ke kepala divisi atau kadif lah, atau kalau ini tuh di tingkatnya itu middle management di luar BPH, jadi tetap kepala divisi. Enggak, dengan nurunin standar seperti itu malah IP saya kalau 2,5. Jadi sebenarnya ikut organisasi itu tidak berpengaruh sama teman-teman. Kalau istilah orang akademik itu tidak berpengaruh nyata gitu, tidak masuk ke taraf perhitungan perubahan yang nyata gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah stigma yang tertanam dalam diri kita. Orang ikut organisasi itu, banyak kok teman saya, staff-staff saya yang di BMKM sekarang, itu banyak kok yang IPK-nya 4. Gitu. Kan saya di BMKM di semester pertama kemarin, itu dapat IP 4 juga kok. Gitu. Dan ngurusin kampus, ngurusin UKT mahasiswa, ngurusin ini, ngurusin itu, segala macam, tetap bisa dapat IP 4 kok. Saya dapat IP 4 tuh 2 kali. Gitu. Jadi walaupun dulu pernah dapat 2,5, tapi itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu ibaratnya cuma sugesti yang tertanam di kita, dan ibaratnya sebenarnya lu tinggal buktiin itu kalau sebenarnya emang nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Dan itu biasanya excuse yang buat kita itu milih untuk kita nggak berani untuk ambil resiko. Sama kayak main saham teman-teman, prinsipnya. Kita high risk high return. Kalau kalian ngambil resiko tinggi, pasti yang balik ke kita juga bakal tinggi juga sih, kayak gitu. Itu cuma soal stigma aja sih. Ya, benar Kak. Saya selaku pemuda organisator gitu, baru awal banget gitu, jauh banget dari kakak gitu kan, yang udah
sampai meraih predikat mahasiswa terinspiratif IPB gitu kan. Dari sekian ribu mahasiswa IPB itu predikat bisa nyangkut ke kakak gitu. Dan menurut kakak sendiri ada nggak sih kak tantangan terbesar seorang organisator itu apa buat pemuda sekarang itu? Gini, kalau tantangan terbesar tuh sebenarnya banyak dari kita orang-orang anak pemuda, let's say kayak misalnya umur range ya mahasiswa baru sampai masuk tingkat 4, itu banyak orang yang memotivasi dirinya untuk masuk dan join di organisasi itu karena ikut-ikutan, as simple as that lah. Jadi temennya ikut, terus kita nyoba untuk ikut. Gini teman-teman, yang salah di kita sebenarnya jadi tantangan adalah setiap dari kita itu wajib punya mimpi. Saya sampaikan mimpi saya di sini. Mimpi saya itu saya pengen balik ke Lampung dan berbuat sesuatu untuk Lampung. Dengan saya belajar di luar, di Jawa, saya ingin balik ke Lampung. Dan mumpung saya lagi di Jawa, saya ngambil pembelajaran sebanyak mungkin gitu. Ditambah sekarang IPB kan baru dapat predikat kampus terbaik itu. Mumpung di sini, jadi kita ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai, lulus, itu balik ke Lampung itu bisa bawa sesuatu. Something. Nah, ikut organisasi itu tujuannya palingnya ke sana. Makanya pentingnya kita punya life plan. Nah, kita tuh kadang ikut organisasi itu nggak ada kaitannya sama life plan hidup kita. Makanya mumpung teman-teman masih di tingkat 1 atau tingkat 2, baiknya sebenarnya ngeplanin dulu hidup teman-teman tuh mau dibawa ke arah mana. Gitu. Misal nih, jadi ketika ikut organisasi itu, tahu mau ngapain. Jadi misalnya, kenapa saya milihnya organisasinya BEM? Karena saya punya cita-cita pengen jadi wali kota. Nah, wali kota itu menjalankan fungsi eksekutif di sistem kenegaraan. Nah, apa yang dilihat yang ada di kampus, fungsi eksekutif seperti apa? Yaitu badan eksekutif mahasiswa. Yeah. Kita belajarnya di situ, kayak gitu. Jadi ibaratnya teman-teman itu jangan jadi orang yang cuma ikut-ikutan. Percuma kalau misalnya kita ikut-ikutan, kita nggak jadi sesuatu yang dominating gitu ya. Kalau di game itu kan harus dominating gitu. Jadi harapan saya untuk pemuda-pemuda sekarang, terutama orang-orang Lampung nih, orang-orang Lampung yang ini harus punya visi teman-teman. Itu nggak capek apa ngeliat Lampung terus-terusan kayak jalan di tempat gitu. Lihat daerah-daerah lain tuh maju gitu ya. Kita mumpung masih muda, kita masih dapat kesempatan belajar. Nanti mungkin 5-10 tahun ke depan kan itu kita yang bakal memegang kendali daerah kita gitu. Nah itu kita harus maju Lampung. Gitu. Oke kak, mungkin saya masih banyak sebenarnya yang mau saya kulik dari kakak gitu kan. Cuman daripada saya terlalu egois gitu, kita bisa ajak nih diskusi audiens yang ingin bertanya gitu kan. Bisa ditulis di room chat teman-teman, mungkin atau langsung menghidupkan mikrofon gitu. Kita berdiskusi bersama pada malam hari ini. Karena mayoritas ini kan peserta ada yang maba juga nih. Nah, bisa nih pas banget tanya-tanya nih. Sebelum terjun ke organisasi itu seperti apa gitu. Ini kita tanya ke master organisasinya aja langsung. Itu sih. Jadi ya silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, karena sebenarnya waktu dihubungi panitia saya sebenarnya nggak prepare materi ya, karena selama seminggu penuh ini saya juga lagi ngurusin ospeknya IPB di kampus, jadi mohon maaf banget kalau misalnya belum bisa prepare. Nanti mungkin kalau ada materi yang bisa saya bagi nanti saya kasih ke panitia. Oke kak. Oke ini kak udah ada yang masuk dari Mela Dwi Anggra ini, mungkin bisa di open mikrofonnya. Ya, halo Mela. Baik Kak, izin bertanya. Ketika kita mengikuti banyak organisasi, bagaimana kita membagi waktu organisasi dengan tugas kuliah kita, Kak? Ini langsung dijawab atau gimana? Kak, boleh langsung dijawab aja. Ini pertanyaan yang selalu ada kayaknya kalau di setiap upgrading ya. Gimana cara ngebagi waktu? Simpel teman-teman, ini. Kita punya 24 jam yang sama. 24 jamnya seorang tes Nabayar Delta sama 24 jamnya waktunya USWA pasti sama. Nggak mungkin saya punya waktu 24 jam, USWA punya waktu 48 jam dalam satu hari. Sama, semuanya waktunya sama. Nah, bagi teman-teman waktunya. Jadi ketika kita kuliah, ini kuncinya. Jangan suka nunda-nunda. Nah, ini penyakit mahasiswa nih. Kita masih ke bawah sama feel siswa kita yang ibaratnya kita nunda sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu nggak masalah. Tapi di ujung-ujungnya, kalau teman-teman memutuskan untuk join di sebuah organisasi, lebih banyak sesuatu yang tidak pasti di organisasi. Maka selesaikanlah sesuatu yang pasti untuk urusan akademik. Nah, sesimpel kayak gini. Yang biasa saya lakuin, itu
saya selalu ngulangin waktu di hari Minggu itu buat menyelesaikan tugas yang ada di minggu depan. Gitu. Tapi kalau tugas yang sifatnya mendadak, saya selalu selesaikan tugas itu di luar jam rapat saya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk jadi ketua? Dan mayoritas memang kalau saya jadi organisasi, saya selalu mendaftar ketua. Karena ketika ketua, itu preferensi saya buat ngatur waktu saya. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman enak jadi ketua, itu misalnya besok tugasnya banyak nih. Kita bisa nunda rapat loh. Karena saya ketuanya dan tugas saya banyak. Gitu. Jadi saya ngatur waktu supaya waktu saya nggak terganggu. Nah, itu preferensi teman-teman untuk jadi seorang ketua. Jadi, pembelajaran yang paling nyata, mau apapun teman-teman daftar jadi seorang organisasi, mau jadi staff atau mau jadi middle management, lower management, atau top management, cuma satu sebenarnya, adalah time management. Dan itu harus dilatih teman-teman. Kalau teman-teman nyoba buat jadi organisasi aja nggak mau atau nggak berani, gimana teman-teman mau ngatur waktu teman-teman di akademi? Ngeluangin waktu sih. Ya, bukan nunggu waktu luang. Nah ini penting, ngeluangin waktu bukan nunggu waktu luang. Ya, gitu ya jawabannya untuk Mela. Kak, saya pribadi mau nanya nih Kak, boleh? Ya, boleh. Kak, setuju nggak sih kalau misalkan modal dari seorang organisator itu public speaking? Nggak juga. Nggak juga? Nggak juga. Ya udah deh, saya mau nanya. Gimana? Ada yang lebih penting dari cuma public speaking, yaitu mindset. Jadi kalau untuk jadi seorang organisasi itu mindset teman-teman. Nah, salahnya sekarang orang-orang yang dianggap jago public speaking itu dianggap jago organisasi. Event yang terjadi adalah banyak orang-orang yang jago public speaking tapi mindsetnya salah. Akhirnya, ketika cuma jago ngomong, pikirannya nggak ada, kosong. Jadinya cuma ngomong doang. Nah, pernah dengar istilah ini nggak? Apa namanya kalau di mahasiswa itu wacana. Wacana nih nggak konkret nih, gitu. Yeah, jadi oke nih nanti besok gini, tapi ngomong doang, gitu. Ngomong doang, nggak ada wacana. Nah, itu yang terjadi kalau kita cuma mengedepankan public speaking. Itu ada some part yang penting ya, yang urgent. Tapi di samping public speaking, teman-teman juga harus yang punya namanya mindset. Itu sih. Nih Kak, misalnya saya percaya nih saya itu mampu gitu. Cuman untuk mengutarakannya lewat public speaking itu saya bingung gitu gimana. Karena banyak hal yang saya pikirkan apa yang akan terjadi apabila saya ngomong ini segala macam gitu. Kalau dari sisi Kakak pribadi gimana Kak untuk menanggulangi masalah yang seperti itu tuh gimana? Sebenarnya saya termasuk orang yang pragmatis ya. Jadi nggak idealis gitu. Teman-teman ikut pelatihan public speaking berjuta-juta. Ikut pelatihan public speaking berjuta-juta. Misalnya ikut seminar Mario Teguh dan segala macam. Tetap itu nggak akan ngalahin yang namanya kemampuan teman-teman public speaking yang dilatih dari jam terbang. Jadi sebenarnya simpelnya, makin sering teman-teman ikut organisasi, makin sering teman-teman ikut kepanitiaan, ikut kegiatan yang gini. Definisi aktivisme itu bukan merujuk kepada teman-teman seberapa sering ikut organisasi. Aktivisme itu adalah kegiatan yang basicnya aktif. Isme itu adalah sesuatu yang dipahamkan. Jadi aktivisme itu adalah sesuatu yang intinya teman-teman aktif gitu. Mau ikut organisasi, nggak ikut organisasi, intinya teman-teman aktif. Nah, kaitannya itu ke jam terbang. Nah, ketika teman-teman makin sering ikut organisasi, makin sering itu sebenarnya membentuk pola pikir dan pola mindset teman-teman. Ketika teman-teman udah sering ketemu sama orang banyak, jadi public speaking itu makin lama makin sering kelatih. Nah, yang sering dari kita ngerasa dengan ikut satu organisasi, public speaking kita pasti bakal jago. Gitu. Itu yang nggak boleh sebenarnya pola pikirnya seperti itu ya. Ya udah ikut kepanitiaan, ikut kegiatan organisasi, itu tujuannya buat ngelatih public speaking teman-teman. Tapi nggak akan bisa selesai dalam satu waktu. Memang namanya jam terbang sih. Gitu. Kak. Saya termasuk orang yang nggak percaya kalau ada public speaking bayar 20 juta terus kalian langsung jago public speaking ya. Iya. Ada yang mau bertanya nih Kak dari M. Afwan Yorba. Silakan di open mikrofonnya. Afwan Yorba. Iya Kak, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Afwan Yorba dari Poltekkes Tanjung Karang Kak. Nah, di sini saya mau nanya Kak, kan apabila kita mengikuti organisasi, di mana pasti kan ada titik kita capek nah Kak, antara tugas dan kegiatan organisasi tersebut. Nah, bagaimana sih cara Kakak itu untuk
membangkitkan titik kita bangkit atau untuk menumbuhkan rasa semangat itu kembali, Kak? Oke. Ini case-nya sama ini ya, sama tugas ya, sama akademik ya. Iya, Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau di organisasi itu kan kalau ngomong di organisasi itu 1 tahun ya, range-nya itu kan 1 tahun. Beda dengan kepanitiaan itu mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Tapi kalau organisasi itu 1 tahun. Nah, karena 1 tahun itu kadang kita nggak tahu flow kita ada di mana kan. Kadang kita ada di titik tingginya kita lagi on fire banget. Kadang kita ada di titik rendah kita, kadang capek banget gitu. Sebenarnya kalau yang saya lakuin, kalau untuk kaitannya dengan ini capeknya di akademiknya atau di organisasinya nih? Merasa capek aja, Kak, ngejalanin Dua-duanya ya? Dua-duanya gitu. Sebenarnya kalau buat ngebangkitin itu gini sih, kalau saya balikin lagi kalau urusan akademik itu gini, saya setuju sama kamu tadi ya. Kalau setiap kita itu kewajibannya sama, yaitu kuliah. Kuliah dulu yang teman-teman prioritasin. Saya nggak mau muluk-muluk kayak bilang kalau organisasi itu bikin sukses, nggak. Karena kuliah, tetap mau orang bilang IPK itu nggak penting, tetap IPK itu penting, mau nggak mau. Kalau teman-teman nggak punya IPK, sesimpel nggak punya IPK-nya atau nggak punya standar nilai lah, ya nggak ada yang sesuatu yang bisa kita jual, gitu. Tetap kalau misalnya urusan akademik, yang membuat kita supaya kita untuk jadi on fire lagi, pertama saya pasti orang tua, gitu. Karena UKT itu kan mahal ya. Teman-teman sistem pembayaran kuliahnya UKT juga? Ya, Kak. Nah, Sama. UKT itu bayar dan itu yang bayar orang tua kita gitu. Saya punya motivasi punya mimpi bahwa suatu saat saya bisa bayar UKT saya sendiri. Dan di semester ini saya bayar UKT saya sendiri gitu dengan bisnis juga dan yang segala macam gitu. Karena merasa bayar UKT itu berat, teman-teman. Nah, orang tua udah susah payah dan banyak perjuangan orang tua kita lakuin, ya udah balikin lagi motivasi itu ke orang tua. Kalau masalah akademik. Tapi kalau masalah organisasi, cara kita ngebalikin itu balik ke visi. Selalu balikin ke visi. Teman-teman kalau misalnya hari ini belum punya visi hidup, saran saya buat. Visi hidup itu simpel, teman-teman, gini. Kalian pengen jadi apa deh? Misalnya pengen jadi tujuan akhir hidup teman-teman itu pengen jadi apa? Pengen dikenal sebagai apa? Nah, tentuin dulu itu. Jadi ikut organisasi itu motivasinya harus ke sana. Mimpi teman-teman jangka panjang. Gitu. Saya selalu misalnya gini, saya pengen jadi wali kota, saya pengen mimpi jadi wali kota. Kenapa? Ketika waktu saya jadi presiden Kemala itu kayak orang-orang Lampung nih ngumpul di Bogor, itu bikin pengaibuan namanya Kemala. Yang bikin trail IPB itu loh, Back to Village. Kalau teman-teman tahu. Yang biasanya di Marahayati. Nah, Ya, benar. itu saya waktu itu mimpin orang-orang Lampung, dan orang-orang Lampung itu terkenal vokal, teman-teman, kalau di kampus manapun. Pasti orang Lampung itu vokal. Nah, waktu saya mimpin di Kemala, itu saya ketemu banyak stakeholder Lampung gitu. Pemkot, terus ketemu juga Pemprov, ketemu juga pemerintahan daerah juga. Saya di situ mikir bahwa sebenarnya Lampung itu punya potensi untuk maju, Lampung itu punya potensi untuk bisa loh sebenarnya kalau orang-orangnya mau. Masalah yang itu nggak mau. Nah, masalahnya ada nih, tapi banyak dari pemimpin-pemimpin kita yang nggak menyelesaikan masalahnya. Jadi dibiarin aja gitu. Bahkan kita yang anak-anak itu kasih tahu gitu. Nah, itu visi yang saya pakai ketika. Jadi itu yang membuat saya tetap ada di organisasi, karena kalau saya nggak maksimal di sini, ilmu yang saya kasih nggak akan bisa maksimal. Gitu. Kan utopisnya bahwa organisasi itu nggak akan memberi. Jangan nanya apa yang bisa lu dapat di organisasi, tapi apa yang bisa lu kasih buat organisasi gitu. Makin banyak lu ngasih, makin banyak organisasi bakal ngasih ke lu. Sesimpel kayak gitu sih, Wan. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, mungkin karena output dari mahasiswa sendiri itu mungkin seberapa bermanfaatnya kalian nanti gitu ya, Kak, ya? Ya, betul. Dan ada pertanyaan lagi nih. Waduh, malam-malam gini didominasi oleh cowok-cowok nih, Kak, yang nanya banyak. Nggak ada cewek-cewek yang nanya ini. Ya, nih, Kak, pertanyaannya, menurut Kakak untuk membalance antara soft skill dan hard skill itu seperti apa, Kak? Bagi tips and tricksnya dong buat boleh bantu buat roadmap-nya, Kak. Nah, jawab, Kak, boleh. Soft skill sama hard skill sebenarnya ini.
Saya tuh masuk praktek tuh kecelakaan teman-teman, masuk peternakan. Sebenarnya kalau mau cerita tuh, saya masuk ke jurusan sekarang nih, teknologi hasil ternak itu kecelakaan. Saya termasuk orang yang tidak suka kimia dan tidak suka biologi, karena basic saya itu matematika dan fisika. Gitu. Dulu di SMA saya suka komputer, suka IT, tapi saya masuknya ke peternakan. Kecelakaan teman-teman, seriusan. Makanya waktu di semester awal-awal saya IPK-nya drop itu karena belajar sesuatu yang nggak saya suka, sesuatu yang emang ibaratnya, tapi saya udah terlanjur diterima di situ, jadi mau nggak mau saya terima dan saya harus belajar. Nah, pertama gimana caranya nyimbangin antara soft skill dan hard skill, sebenarnya balik ke visi hidup teman-teman lagi. Teman-teman pengen jadi apa? Itu deliver lagi, teman-teman itu harus punya tujuan hidup. Jangan hidup itu ibarat air ya, nge-flow aja, dibawa giring kemana, ditepuk-tepuk dia ombaknya kemana-mana gitu. Harus punya tujuan. Nah, misal nih kalau untuk soft skill nih, soft skill yang paling penting ya. Nanti saya kasih slide deh nanti buat panitia ke apa namanya? Ada namanya 4CS, 4CS. Jadi 4C nih. Yang pertama itu critical thinking. Critical thinking itu ini skill yang dibutuhkan di era tahun 2020 ke atas. Yang pertama critical thinking. Critical thinking itu dari kita itu wajib. Nah, critical thinking itu teman-teman dapetin di mana? Sebenarnya di kuliah itu dapat, tapi buat ngelatih dan ngasahnya lagi teman-teman harus di organisasi. Karena ngelatih pola pikir, critical thinking, berpikir kreatif. Terus yang kedua creativity. Nah, creativity itu wajib teman-teman, wajib teman-teman punya. Ketika creativity dari kita itu nggak boleh nggak punya daya kreativitas, itu wajib. Gitu. Nah, saya sambil buka slide-nya aja ya. Lupa soalnya. Bisa Kak, bisa di share screen langsung. Oke, ini sekalian di share screen aja ya. Biar teman-teman bisa langsung lihat juga gitu. Jadi ini waktu ngisi di himpunan mahasiswa gizi sih. Nah, ini bisa share video juga nggak? Bisa ya? Bisa kok Kak. Jadi biar kita sambil nonton, biar saya jelasin nih sekalian. Oke, share screen. Udah kelihatan? Udah Kak, udah. Audionya di share. Oke. Nih kita nonton ya. Nah, ini sebenarnya simpelnya adalah skill-skill harus teman-teman punya selama anak 21 gitu. Sekarang saya jelasin. Nah, ada 4 nih. Yang pertama critical thinking yang tadi saya jelasin. Ini teman-teman dapat bisa di organisasi. Pokoknya yang latih pola pikir teman-teman lah. Buat rapat, buat ini segala macam. Karena rapat itu kan latih critical thinking. Yang kedua communication, creativity. Tadi yang saya jelasin. Kita wajib teman-teman karena di zaman sekarang yang membuat kita itu lebih unggul dari manusia-manusia yang lain adalah daya kreativitas. Gimana cara melatihnya Kak? Sebenarnya dengan kuliah itu teman-teman dilatih gitu. Tugas, disuruh bikin tugas segala macam. Cuma teman-teman juga butuh nyari sesuatu yang lain. Caranya gimana? Dengan ikut kepanitiaan, creativity itu di sana. Ada yang ikut divisi acara, konsep segala macam. Ada yang humas, bikin alur segala macam gitu. Yang ketiga ada collaboration. Nah, collaboration itu ya kayak gini salah satu contohnya. Teman-teman ngundang pembicara dari luar kampus teman-teman. Itu kan bentuk kolaborasi gitu. Global tips. Jadi nggak cuma di satu lingkup. Yang tadi disampaikan sama Kak Wimbo juga gitu. Terus communication. Nah, ini yang kaitannya sama public speaking tadi itu. Yang disampaikan sama Uswa. Critical thinker itu ya orang yang ciri-cirinya itu senang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ibaratnya itu orang-orang yang gentle lah. Kalau ada masalah itu nggak lari teman-teman. Karena sebenarnya kalau ada masalah teman-teman lari, sebenarnya masalahnya nggak selesai. Cuma ada orang lain yang menyelesaikan masalahnya aja gitu. Tapi bukan teman-teman.
insya Allah saya kasih deh PPT-nya nanti biar teman-teman juga bisa bisa baca-baca lagi gitu. Karena kan waktunya juga terbatas dan makin lama juga kan kalau misalnya kita nonton sampai beres gitu. Nanti insya Allah saya kasih nanti ya. Itu ya mungkin semoga menjawab tadi cara-caranya itu sih. Teman-teman harus sering melatih lah. Ya Kak, itu tadi jawaban untuk yang ini ya, soft skill dan hard skill, cara membalance-nya gitu ya. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Monica Tri Audina. Selain masalah IPK yang kurang balance sama organisasi terkadang gitu, nah ada nggak sih hal-hal balance lainnya kalau kita ikut organisasi gitu? Oke. Jam tidur kali. Jadi kalau di organisasi itu ada tiga istilah teman-teman. Tiga istilah itu ada tiga zona pembagian waktu ini. Kalau di sini itu nyebutnya tiga zona pembagian waktu. Pertama, waktu buat bisnis. Kedua, waktu organisasi. Sama waktu buat akademik. Nah, dari tiga ini sebenarnya ada satu faktor yang sama yang bakal ngurangin waktu teman-teman, yaitu waktu tidur. Nah, dalam 24 jam ini dibagi dalam 4 hal ini nih. Nah, biasanya kan karena kita cuma punya waktu yang sama, 24 jam, yang dikorbankan itu biasanya waktu tidur. Gitu. Jadi ya kalau udah jadi organisasi sebenarnya bukan harus tidurnya kurang ya, tapi emang udah risikonya karena ketika orang-orang lain itu tidur dan malas-malasan, kita ngerjain kewajiban organisasi kita. Ya, itu sih sebenarnya, dan itu implikasinya jangka panjangnya sebenarnya ke kesehatan. Makanya harus diimbangi dengan olahraga dan segala macam itu. Kalau saya di sini ya harus punya olahraga rutin, misalnya main futsal atau ini segala macam, karena itu buat menjaga kebugaran juga sih, biar nggak sakit kayak gitu. Tapi yang biasanya nggak stabil pasti IPK. Jadi ya harus sering-sering latihan sih. Itu yang Monica ya. Oke, jadi selain IPK itu tadi ada jam tidur. Nah, saya juga sering lihat nih Kak, story Kakak yang sering begadang gitu. Kayak saya itu suka nanya sendiri gitu, ini nggak capek apa udah tingkat akhir kok malah masih sibuk ngurusin organisasi gitu, apa nggak gimana gitu kan. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Tiara Jin. Izin bertanya Kak, ketika kita terlibat dalam kepengurusan sebuah organisasi, misalkan ada di saat bersamaan ada yang harus kita kerjakan di kuliah dan ada yang nggak bisa juga kita tinggalin di organisasi. Prioritas mana sih Kak menurut Kakak yang lebih penting? Oke, ini langsung ke pertanyaan teknis sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ada di waktu zona organisasi, misal nih, waktu zona organisasi itu kalau lagi rapat, sebenarnya hukumnya haram teman-teman. Teman-teman ketika lagi rapat mikirin kerjaan yang ada di luar rapat teman-teman. Kalau kata teman saya itu hadir penuh sadar utuh. Jadi ketika kalian lagi rapat, ya rapat aja, nggak usah mikirin tugas-tugas. Tapi ketika selesai dari sana, kalian mikirin tugas aja gitu. Sama ketika teman-teman di kelas. Ketika di kelas, ya udah, nggak usah mikirin organisasi dulu. Gitu. Ketika teman-teman belajar sama Bapak Ibu dosen, sama pengajar, fokus ke sana gitu. Nanti selesai pembelajaran baru ngomongin organisasi. Nah, sebenarnya itu kaitannya sebenarnya nggak ada waktu yang bersamaan teman-teman yang bisa dikerjain, karena manusia itu sebenarnya nggak bisa multitasking. Nggak ada manusia yang sebenarnya bisa multitasking tapi ada manusia yang bisa ngebagi waktu dengan baik. Jadi ketika teman-teman lagi di kelas, ya di kelas aja, benar-benar fokus di kelas. Jangan ketika di kelas mikirin nih, aduh nanti rapat jam berapa, ini kemana-mana gitu. Terus pas lagi rapat mikirin, aduh tugas belum selesai, ini segala macam. Berusaha selesaikan satu-satu, baru pindah ke kerjaan yang lain sih, kayak gitu. Oke. Itu ya Tiara. Oke Kak, ini Kak ada dari Polman Bandung nih, dari luar. Bandung. Tanya, mungkin bisa di open mikrofon aja langsung Azizir. Ya, izin bertanya Kak. Kan saya juga kebetulan anggota BEM nih, udah 2 periode. Nah, untuk periode ini itu beda banget sama periode sebelumnya. Ya, gimana Azizir? Nah, ya sekarang kan saya anggota BEM, udah 2 periode.
untuk periode ini beda banget sama periode sebelumnya, soalnya kan apa ya, masa pandemi gitu. Nah, terus juga kan sekarang saya itu kebetulan di divisi luar kampus, jadi ada beberapa proker yang nggak bisa jalan gitu. Nah, untuk hilang ya? Azizir, Belum masuk ke pertanyaan itu, jadi belum bisa dijawab. mungkin terkendala sinyal sih Kak, tapi Kakak udah bisa Apa ya? nangkep belum poinnya? Belum sih, tadi Oh, dia mungkin baru kita- ngejelasin ini. ya, Kita tunggu. maaf tadi. Oh ya, udah. Iya, Zizi silakan. Ya, terus kan ada beberapa proker dari divisi saya itu yang nggak bisa jalan gitu. Dan saran dari kakak, gimana caranya saya berkontribusi lebih untuk BEM gitu, selain menjalankan proker yang tadi belum bisa dilakukan selama pandemi ini. Makasih, Kak. Oke, ya, saya ngurusin BEM 4 tahun teman-teman, dan tahun terakhir ini adalah tahun paling apes sebenarnya. Saya ibaratnya udah ngorbanin waktu saya di tingkat akhir kan, karena di saat teman gini, insecure saya hari ini adalah ketika membuka Instagram itu malas banget teman-teman. Serius aja jujur. Teman-teman saya itu udah sidang, udah pakai selempang, ini bawa sarjana segala macam. Di saat saya harus ngurusin organisasi gitu. Dan apa sih sekarang mau ngurusin organisasi, ada si COVID ini gitu. Jadi kan semua pasti kehambat banget gitu kan. Nah, sebenarnya gimana cara kita harus bisa berkontribusi lebih di masa kayak gini ya, pandemi kayak gini. Sebenarnya mungkin nih, kalau nggak pandemi kayak gini, mungkin teman-teman dari Poltekkes itu nggak undang saya, ya nggak sih? Karena pandemi aja kebetulan Omi menjadi possible mengundang sesuatu yang dari Bogor itu di Lampung dalam satu waktu, dalam satu forum yang sama. Sebenarnya hal pertama yang harus kita lakuin di masa sekarang adalah belajar untuk menerima keadaan. Dari kita itu banyak yang nggak bisa menerima keadaan. Ibaratnya itu COVID-19 itu adalah sesuatu yang entah itu konspirasi, terserah ya. Ada orang yang bilang itu konspirasi, entah dibuat sengaja dari senjata ini Amerika lah, segala macam, whatever lah itu. Pokoknya ini COVID emang ada gitu. Dan kita harus terima teman-teman pertama. Terima dulu pertama kali. Yang kedua, ketika diterima, skill kreativitas yang bermain di sini. Jadi jangan membuat sesuatu yang sudah jelas tidak possible. Misal nih, kalau misalnya Azizir prokernya apa nih kalau boleh tahu Azizir yang biasanya dilakuin yang jadi kehambat? Kalau yang untuk sekarang tuh kayak misalkan kayak kemarin yang pas bulan puasa tuh ada pembagian THR kayak gitu kan, kita agak susah untuk ngelakuinnya soalnya harus terjun ke jalan, tapi ada social distancing kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa banyak, nah ini sebenarnya main ke ini sih, main ke daya kreativitas ya. Jadi ketika kita udah belajar bisa menerima, jadi kita akan menggunakan cara-cara yang nggak biasa. Misal nih, kalau konsepnya kayak pembagian THR, itu kan ada social distancing, karena nggak bisa turun di jalan. Tapi ada platform yang memungkinkan kita sebenarnya bisa membagikan THR secara online. Jadi, back to something as essential. Jadi kalau misalnya itu program kerja, ditarik dulu tujuan program kerja itu dibuat untuk apa. Nah, ketika dibuat untuk apa, baru nanti disesuaikan dengan cara-cara yang mungkin dilakukan sekarang. Kayak sekarang nih teman-teman, di IPB ada satu program unggulan BEM yang selalu ada di tahun dan selalu ditunggu-tunggu, yaitu namanya OMNI, Olimpiade Mahasiswa IPB. Itu adalah program kerja yang ibaratnya kalau itu bagus, BEM di tahun itu bakal dibilang bagus. Terus tahun ini, OMI karena olahraga, nggak mungkin dong, masa sepak bola, social distancing. Kan nggak mungkin. Akhirnya, semua kita dari mahasiswa sepakat untuk tidak meniadakan kegiatan ini. Yang sebenarnya ini adalah program yang harusnya ada di tiap tahun, dan program yang paling seru dan ditunggu-tunggu sama mahasiswa itu. Nah, karena kita udah menerima, kita harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Akhirnya kita bikin program yang awalnya sport, jadi e-sport. Sebenarnya sama-sama olahraga, cuma yang memungkinkan itu e-sport. Gitu. Karena tujuannya sebenarnya kan buat mencerdaskan mahasiswa dengan daya kreativitas olahraga. Jadi, saran kakak buat Azizir mungkin lebih dilihat lagi nih, apa tujuan dari si program kerjanya atau organisasinya, tapi lakukan dengan cara-cara yang possible untuk dilakukan sekarang.
Jadi belajar untuk menerima dulu. Saya rasa mungkin kamu di tahap yang ibaratnya, wah ada COVID nih, jadi aduh nggak bisa ngapa-ngapain, aduh jadi ini, aduh jadi ini. Tapi kita harus belajar menerima. Gitu sih. Ya, seperti itu jawabannya untuk Azizir. Nanti mungkin bisa diskusi lanjutan aja Azizir kalau misalnya masih kurang tadi. Tuh, Ya, makasih Kak. Ya. ditawarin langsung loh sama Bang Kresna. Kak, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita ke sesi penutupan. Dari Boleh. Ahmad Bahtiar. Kak, sebagai seorang organisator, sikap seperti apa yang harus kita miliki supaya goals kita di dalam sebuah organisasi itu bisa tercapai gitu? Oke. Cuma satu sebenarnya teman-teman. Seorang organisator itu harus punya visi. Sesimpel itu. Tapi tidak simpel untuk dilakukan. Kenapa visi gini? Dulu, ini cerita sedikit ya, flashback. Kenapa saya bisa dapat predikat ketua BEM terbaik di BEM tahun kemarin. Dulu, BEM saya itu BEM paling bawah. Jadi kalau di BEM itu setiap tahun ada pemeringkatan. Ada pemeringkatan BEM. Jadi ada BEM fakultas, ada BEM tingkat universitas. Itu di ranking setiap tahun. Dan di tahun 2018, BEM saya, BEM Fakultas Peternakan itu ada di peringkat paling bawah. Malu banget kan? Gila banget tuh, peringkat paling bawah. Dan saya punya visi ketika saya jabat, saya ngambil posisi di posisi ketua, saya punya visi harus membawa organisasi saya itu di tingkat paling tinggi. Ibaratnya, kalau ketuanya bukan saya, itu nggak akan bisa terwujud. Nah, kalau sudah punya visi, itu implementasikanlah dengan misi. Jadi visi dan misi itu jangan jadi sesuatu yang cuman diadain buat pencalonan. Kan kadang dari kita ini bikin visi misi apa nih, buat daftar apa, buat nyalon apa. Tapi itu benar-benar gak dipakai, cuman sekali lewat aja. Mungkin sebulan 2 bulan setelah teman-teman buat visi jadi lupa. Gitu. Nah, dari sana itu visi dan misi itu dijadikan guideline teman-teman. Buat goals teman-teman. Jadi goals akhirnya adalah jelas nih. Visinya apa? Visinya membuat BEM ini jadi peringkat 1. Gitu. Dan alhamdulillah ketika di tahun saya jabat, yang awalnya jadi paling bawah jadi paling atas. Gitu. Nah jadi di sana yang menurut saya teman-teman harus punya goals dari awal yang sudah ditentukan. Dan itu harus dikejar. Gitu. Karena pencapaian, sebenarnya nggak ada pencapaian organisasi yang lebih mahal harganya kecuali kebahagiaan dari anggota-anggotanya. Gitu. Kalau teman-teman hari ini jadi anggota BEM, ngerasa jadi anggota BEM atau anggota organisasi, gak bahagia, berarti seorang ketua itu gagal. Gitu. Walaupun ya, saya garis bawahi, walaupun program kerjanya bagus, walaupun duitnya banyak, tapi kalau stafnya gak bahagia, itu gagal. Jadi indikator dalam sebuah keberhasilan organisasi itu adalah kebahagiaan staf-stafnya. Gitu sih. Kalau misalnya, wah ini ketuanya ngomong di mana-mana nih, tapi stafnya gak bahagia sama organisasinya, itu bullshit teman-teman. Itu kegagalan sebenarnya. Itu sih. Oke Kak, jadi pertama itu kita harus memiliki visi gitu kan, dan harus kita yakini, kita jalani, nggak sekedar yang kata Kak tadi gitu, hanya sekedar wacana gitu kan Kak. Kak, mungkin bisa diberi closing statement sebelum kita tutup acaranya. Oke. Ini karena mungkin mayoritas ya, karena saya juga dari Lampung. Sebenarnya pesannya nggak terlalu banyak sih. Pertama nih, sebenarnya orang-orang Sumatera ya, ini jadi ini banget ya, jadi satu ini banget ya. Karena saya bangga teman-teman sebagai putra daerah di tempat orang lain, saya bangga teman-teman. Dan saya selalu nunjukin kalau di Bogor, saya itu orang Lampung gitu. Saya tuh warga Lampung, dan saya nggak pernah malu, walaupun image Lampung itu di luar tuh jelek. Wah ini begal nih, wah ini gitu. Tapi ya, saya nggak pernah malu gitu dengan image itu ya. Karena jadi bahan bercandaan aja gitu. Misalnya ada sendal hilang di masjid, itu pasti wah ini orang Lampung yang ambil itu. Gitu kan, saking jelek itu ya namanya. Cuma jadi bahan bercandaan aja gitu. Nah, sebenarnya kita itu sudah dibekali mental, orang-orang Sumatera itu mental yang kuat untuk jadi seseorang yang ibaratnya kalau kalian dicaci maki, dijelek-jelekan, dijatuhkan, orang Sumatera itu nggak gampang goyah. Seriusan, orang Sumatera itu nggak gampang goyah. Kalian diinjek-injek, dijelek-jelekin,
diremehin. Orang-orang Sumatera itu bukan tipe orang yang gampang lihat. Nah, manfaatkanlah kelebihan teman-teman itu untuk mencapai sesuatu yang lebih gitu. Karena saya merasa saya nggak gampang. Orang ngejelek-jelekin saya terserah gitu. Karena memang saya diajarin ketika saya sekolah di Lampung, itu ya udah gitu. Memang kita nggak pernah memasukkan itu ke dalam hati kita gitu. Ya udah kalau ada orang yang nggak suka sama kita, orang yang nggak proper sama kita, meng-underestimate kita, lu anak baru nggak bisa ikut organisasi, nggak usah dipeduliin. Just be yourself, just the way you are aja gitu. Lu punya sesuatu yang emang pengen lu dapat, pengen lu kejar, ya kejar mimpi lu. Gak usah peduliin orang lain. Tapi kalau orang lain ngasih masukan, lu nggak boleh tutup kuping. Jadi ketika jadi seorang organisasi, satu hal yang harus teman-teman pegang adalah mindset. Mindset seperti apa? Mindset yang terbuka. Mindset yang terbuka akan suatu masukan, terbuka dan kritikan, itu penting. Dan yang kedua adalah tadi, belajarlah untuk punya visi dan misi. Jadi harus punya visi hidup, dan visi hidup itu teman-teman terapkan di visi organisasi. Yang ketiga, yang tadi yang saya jelasin bahwa ya kita tuh harus punya ngerti kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita gini, kayak di organisasi, kalau teman-teman lihat di CV saya, walaupun segitu banyaknya, ada 2 divisi yang paling saya hindari. Kalau saya datang ke panitiaan, yang pertama adalah divisi lapang. Saya paling malas masuk divisi lapang karena saya orangnya tidak suka untuk disuruh-suruh. Saya lebih prefer untuk bikin instruksi daripada saya diinstruksikan. Makanya saya nggak akan pernah mau masuk divisi lapang. Gitu. Karena itu nggak cocok sama saya. Yang kedua, divisi yang medis. Divisi yang kaitannya sama kesehatan. Karena kalau divisi yang medis itu udah saya nggak bisa berkreativitas. Misal nih, orang sakit batuk, obatnya itu nggak bisa kan, nanti kita racik-racik obatnya terus tiba-tiba pakai obat yang lain gitu. Dan saya karena itu saya nggak akan ngambil di sana. Teman-teman harus kenal diri teman-teman juga. Batas teman-teman seperti apa, ini teman-teman seperti apa. Jadi percaya sama saya, kalau teman-teman ngelakuin itu ditambah dengan jam terbang ini, insya Allah nanti kita bakal ketemu di forum saya sebagai orang-orang yang lebih sukses lagi. Itu sih semua. Makasih banyak. Oke Kak, mungkin karena kita sudah ada di penghujung sesi diskusi gitu ya, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Semua peserta mungkin bisa di open kameranya, kita mau dokumentasi. Oke, bisa. Ini Kak, terima kasih sudah menjadi pembicara pada acara kita malam hari ini dengan wejangan-wejangan luar biasa banget nih dari Kak Kresna, kapan lagi gitu kan. Saya itu penasaran banget sama Kakak, dan qadarulahnya Allah itu takdirkan saya untuk bisa ngobrol langsung gitu, walaupun secara visual gitu Kak. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Salam buat Pak Kresna dan Pak Ketua Pelaksana. Oke, siap Kak. Kak, mungkin ada request nih dari teman-teman BEM di sini. Apa coy? Aduh. Kak, request mereka pengen dengar Kakak bakar semangat mahasiswa-mahasiswa itu Kak, seperti ya. Bisa dipandu dari Kakak. Gimana nih? Jargon atau apa ini? Jargon Kak, kita bakar semangat kita malam hari ini gitu Kak. Oke, ini kita mungkin jargon kebanggaan. Ini banyak mahasiswa baru gitu ya? Iya, banyak Kak. Banyak mahasiswa baru, mungkin jargon yang pasti bakal terus teman-teman inginkan, yang mungkin mau pandemi nggak pandemi, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan suasana yang lebih mendekat lagi. Ini bisa kita tangani dulu nih. Wah, ini biar makin mantap nih. Teman-teman mungkin audionya bisa dibuka teman-teman. Nggak perlu berisik aja, ini udah ending kan, udah mau selesai. Nggak apa-apa, kita santai aja udah mau selesai. Jadi kan bisa tangan kanannya kepalkan, terus ini kan ke kamera. Wah ini udah lupa, udah lama nggak orasi. Ya. Jadi kalau saya bilang hidup mahasiswa, teman-teman harus bilang juga hidup mahasiswa gitu. Nanti kalau saya bilang hidup rakyat Indonesia, teman-teman harus ikut bilang hidup rakyat Indonesia. Sudah siap? Oh ya, sama perempuan Indonesia nih, request nih, karena banyak perempuan di frame saya. Hidup perempuan Indonesia. Oke, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih.
Nggak nyangka banget Kak, antusias Ini nih, gitu kan. makanya kedengeran. Antusiasnya sangat luar biasa. Antusias ini loh, webinar dengan materinya Kakak gitu kan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Kak selaku panitia. Izin pamit ya teman-teman ya, karena harus ada pekerjaan yang diselesaikan Oke, Kak. di tempat lain. Ya boleh Kak, semangat ya Kak. Assalamualaikum. Semangat Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke teman-teman, karena kedua pemateri kita sudah selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan gitu ya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila memiliki salah-salah kata gitu kan selama acara webinar ini berlangsung. Akan saya serahkan kepada MC. Bakar dong. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah di penghujung waktu. Semoga materi apa yang telah disampaikan pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan masing-masing. Adapun acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta atas waktu dan partisipasinya dan kepada pemateri, moderator, dan panitia yang telah menyukseskan acara webinar pada malam hari ini. Dan saya Nurul Azizah selaku MC pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup Indonesia. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Hidup Uswa, hidup Uswa. Hidup Kak Kocok. I love you sayang. Ya, I love you too. Ya, udah. Hidup Oh iya, mungkin saya ingatkan kembali ya untuk link absensi diisi ya teman-teman, karena di situ untuk pembuatan sertifikat. Jadi kami mendatai dari situ gitu kan. Jadi untuk teman-teman untuk segera diisi. Baik Kak, terima kasih Kak. Sudah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin live ya. Baik Kak, terima kasih. Ini ya Kak. 1 hari sebelum khataman istidat. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Tidak jadi itu kapan? Arep mangkat, arep munggah panggung. Panggungan di. Nyanyi apa? Dan pentol. Fahmi. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, maaf kalau ada salah. Ya. Ini Kak, pembagian sampai kapan? Siapa itu? Udah lagi main WhatsApp. Datang aja kalau udah foto. Ayo kan fotoan. Terima kasih kepada